Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 353. Dengan demikian, berdasarkan atas laporan yang sampai kepada Ki Patih Mandaraka, maka orang-orang yang berada di rumah Ki Gede itu pun telah menjadi lebih tenang. Namun demikian, dua orang petugas Sandi Mataram yang disertai pengamat dari Tanah Perdikan telah memberikan laporan bahwa masih ada sekelompok pasukan dari Madiun yang belum mulai memasuki arena pertempuran. Mereka berada di lereng bukit, di sebelah selatan pasukan Madiun yang telah diturunkan. Pasukan yang sebagian terdiri dari orang-orang padepokan yang telah dipengaruhi oleh Panembahan Cahyawarastra. Siapakah mereka menurut pengamatan kalian? Bertanya Ki Patih langsung kepada para petugas Sandi. Mereka adalah pimpinan tertinggi dari pasukan Madiun yang datang ke Tanah Perdikan, jawab petugas Sandi itu. Kenapa kau dapat mengambil kesimpulan seperti itu? Bertanya Ki Patih Mandaraka. Mereka nampaknya memutuskan segala sesuatu. Beberapa orang hilir mudik memberikan laporan dan menunggu perintah. Pengawalan yang baik dan tertib, serta sikap orang-orang itu sendiri, jawab petugas Sandi itu. Awasi mereka, perintah Ki Mandaraka. Namun kemudian ia pun bertanya. Tetapi apakah pengawal mereka cukup kuat dan jumlahnya cukup banyak? Ada beberapa kelompok prajurit Madiun, dan beberapa orang yang nampaknya berilmu sangat tinggi, jawab petugas Sandi itu. Ki Patih Mandaraka mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Pergilah. Siapkan petugas rangkap untuk mengamati orang-orang itu. Petugas Sandi itu pun kemudian telah meninggalkan rumah Ki Gede untuk melihat apa yang telah terjadi atas sekelompok orang yang menurut perhitungannya adalah justru para pemimpin dari Madiun. Seorang kawannya yang masih selalu mengawasi mereka pun kemudian memberitahukan bahwa belum ada gerakan yang nampaknya penting dilakukan oleh orang-orang itu. Namun sepeninggal para petugas Sandi itu, Ki Mandaraka berkata kepada Ki Gede. Mereka adalah para pemimpin dari Madiun yang tentu akan berusaha dapat bertemu langsung dengan kita. Karena itu, maka penjagaan di Padukuhan Induk harus diperketat. Setidak-tidaknya pasukan pengawal yang ada di sini harus dapat menahan para prajurit Madiun yang mengawal para pemimpin itu. Biarlah para pemimpin itu langsung kita terima sendiri. Mungkin ada manfaatnya bertemu dengan mereka. Baik Ki Patih, sahut Ki Gede. Kami akan mengatur sebaik-baiknya. Perintahkan kepada para pengawal untuk tidak membiarkan terlalu banyak korban jatuh untuk menghalangi pasukan yang akan membawa para pemimpin dari Madiun itu ke Padukuhan Induk. Meskipun pasukan itu nampaknya kecil, tetapi karena di dalamnya terdapat orang-orang berilmu tinggi, maka jika kelompok-kelompok pasukan yang ada di padukuhan-padukuhan mencoba menghentikan mereka, maka pasukan itu tentu akan disapu bersih tanpa sisa, berkata Ki Patih Mandaraka. Baik Ki Patih, jawab Ki Gede. Kita pun tidak akan menunggu di sini. Kita akan berada di regol padukuhan. Para pemimpin dari Madiun itu setelah yakin bahwa pasukannya tidak akan mampu memecahkan pertahanan Tanah Perdikan, maka mereka akan segera bergerak. Mereka tentu mempergunakan perhitungan mereka kedua. Jika semula mereka akan menghancurkan para pengawal dan menguasai Tanah Perdikan seluruhnya baru memaksa kita untuk menyerah serta kemudian membunuh kita, maka mereka akan mempergunakan rencana yang sebaliknya. Mereka tentu akan berusaha menghancurkan para pemimpin Tanah Perdikan untuk memaksa pasukan pengawal Tanah Perdikan dan Mataram menyerah, kemudian menguasai Tanah Perdikan. Tetapi kita tahu pasti, bahwa tujuan utamanya bukan menguasai Tanah Perdikan, tetapi membunuh aku, karena aku dianggap orang yang selama ini selalu menghasut Panembahan Senapati untuk melakukan langkah-langkah yang bertentangan dengan kepentingan Madiun, berkata Ki Patih kemudian. Lalu katanya. Tetapi kita tidak perlu tergesa-gesa. Yang harus segera dilakukan adalah membuka jalan bagi mereka, orang-orang berilmu tinggi itu, agar korban tidak berjatuhan. Demikianlah, seperti yang diperintahkan oleh Ki Patih Mandaraka, maka Ki Gede pun telah memerintahkan dua orang penghubung untuk menghubungi para pengawal di setiap padukuhan yang mungkin dilalui kelompok khusus dari lereng bukit. Namun kedua orang penghubung itu juga minta kepada para penghubung di setiap padukuhan untuk menyampaikan perintah itu kepada padukuhan lain yang berdekatan. Dengan demikian maka perintah itu pun segera merata. Juga para pengawal yang berada di sepanjang jalan, yang berada di bendungan, di Gedlik, di Simpang 4 atau di mana saja para pengawal itu tersebar.
Sebenarnya lah bahwa perhitungan Ki Patih Mandaraka itu tepat. Panembahan Cahya Warastra segera memerintahkan kepada orang-orangnya untuk mengetahui, apakah ada pemimpin tanah perdikan yang berada di medan yang manapun juga, atau tidak. Beberapa orang pembantunya terdekat telah bersiap-siap untuk melakukan langkah akhir yang menentukan dalam usaha mereka membunuh Ki Patih Mandaraka, yang kebetulan sedang melawat di tanah perdikan Menoreh. Perang ini harus dapat kita selesaikan hari ini, berkata Ki Cahya Warastra. Jika disaput malam, bertanya pembantunya. Kita tidak terikat paugeran perang. Kita tidak harus mentaati semacam ketentuan bahwa jika matahari terbenam, perang harus berhenti dulu, dilanjutkan esok pagi, jawab Panembahan Cahya Warastra. Tetapi apakah pasukan dari Kesatuan Prajurit Madiun akan dapat mengerti, bertanya seorang yang lain. Panglimanya lah yang harus meyakinkan mereka, berkata Panembahan itu pula. Sejenak kemudian, maka para penghubung telah berdatangan. Ternyata di segala medan, masih belum turun para pemimpin tertinggi tanah perdikan. Apalagi Ki Patih Mandaraka. Bagus, berkata Panembahan Cahya Warastra. Mereka tentu bersembunyi di Padukuhan Induk. Mereka mengira bahwa mereka akan tenang berlindung di Padukuhan Induk itu. Maksud Panembahan, bertanya seorang pembantunya. Kita akan pergi ke Padukuhan Induk. Ingat nama-nama yang harus kalian selesaikan. Di sini ada beberapa orang berilmu tinggi. Jika kalian tidak dapat menyelesaikan tugas ini, maka kita tidak akan pernah kembali lagi ke Madiun. Lebih baik berkubur di tanah perdikan ini daripada tidak berhasil membawa mayat Ki Patih Mandaraka menghadap Panembahan Mas, berkata Panembahan Cahya Warastra. Orang-orang yang pernah disebut namanya dengan tugas tertentu memang merasa gembira. Mereka seakan-akan dihadapkan pada satu kesempatan untuk menunjukkan kelebihan mereka masing-masing, dengan harapan untuk memperoleh imbalan dalam bentuk apapun. Mungkin harta benda, mungkin hak atas tanah yang luas bukan saja sebagai padepokan, tetapi sebagai tanah perdikan. Atau imbalan-imbalan lain yang dapat memberikan kebanggaan bagi perguruannya, sehingga dengan demikian perguruannya akan menjadi bertambah besar. Sekelompok pengawal yang berada bersama para pemimpin tertinggi dari Madiun itu pun segera bersiap. Dengan nada tinggi Panembahan Cahya Warastra berdesis sebagaimana telah diucapkan pula oleh Ki Patih Mandaraka. Kita ambil jalan kedua. Kita tundukkan lebih dahulu para pemimpin tanah perdikan, yang sebenarnya tidak penting, karena sasaran utama kita adalah kematian Ki Patih Mandaraka. Pasukan kecil itu pun segera mempersiapkan diri. Beberapa orang penghubung telah melakukan hubungan terakhir serta memberitahukan bahwa Panembahan Cahya Warastra telah menempuh rencana kedua. Baru sejenak kemudian, Panembahan Cahya Warastra memerintahkan pasukan kecil itu bergerak. Bahkan perintahnya pun cukup tegas. Kekalahan yang diderita oleh pasukannya membuatnya sangat garang. Bunuh siapa saja yang menghambat perjalanan kita, berkata Panembahan Cahya Warastra. Pasukan itu pun kemudian telah menuruni lereng pebukitan. Tanpa hambatan sama sekali mereka memasuki sebuah padukuhan. Panembahan Cahya Warastra masih melihat beberapa orang pengawal di padukuhan itu. Namun demikian mereka memasuki padukuhan, maka tidak ada perlawanan sama sekali yang menghambat perjalanan mereka. Dengan rancak mereka memasuki pintu gerbang. Menelusuri jalan induk padukuhan, melewati banjar dan sampai ke pintu jalan yang lain. Nampaknya para pengawal sudah mengerti, siapakah kita yang lewat di padukuhan-padukuhan menuju ke padukuhan induk, berkata salah seorang pemimpin kelompok. Orang-orang itu menjadi kecewa. Bahkan seorang berkata dengan geram. Jika kita tak menemukan seorang pun, kita bakar saja semua rumah di padukuhan di depan kita, tetapi Panembahan Cahya Warastra mendengarnya. Dengan nada marah ia berkata, kau akan memberikan kesan, bahwa yang lewat adalah segerombolan perampok? Orang itu tidak menjawab. Tetapi jantungnya memang menjadi berdebar-debar. Sudah cukup, pasukan yang datang dari utara sudah akan memberikan kesan itu. Yang lain tidak perlu, berkata Panembahan itu selanjutnya. Lalu, yang dari utara itu pun akan kita giring untuk menghindari perampokan yang luas di tanah perdikan ini. Tidak seorang pun yang menjawab. Sementara itu, pasukan kecil itu berjalan terus, melintasi padukuhan-padukuhan dan bulak-bulak panjang dan pendek. Tidak ada pasukan yang menghentikan mereka di sepanjang perjalanan. Mandaraka memang seorang yang berotak cemerlang, berkata Panembahan Cahya Warastra.
Tentu orang itulah yang mengatur sehingga pasukan Tanah Perdikan yang tidak terlibat pertempuran di medan, dengan sengaja telah menghindari kita. Agaknya memang demikian, sahut salah seorang pengikutnya. Karena itu maka agaknya telah membuat orang-orang kita kesal, karena mereka tidak menemukan sasaran. Jangan sombong, geram Panembahan Cahyawarastra. Beberapa saat lagi, kau tidak akan berkata demikian. Kita akan mendapatkan kemungkinan yang sama. Membantai atau dibantai. Orang-orang itu memang terdiam. Mereka mulai merenungi sasaran yang akan mereka hadapi. Di padukuhan induk itu selain Ki Patih Mandaraka, terdapat juga Kiai Gringsing. Kemudian yang termasuk angkatan yang masih muda adalah Agung Sedayu. Mereka adalah orang-orang yang mendapat perhatian utama dari Panembahan Cahyawarastra. Beberapa orang yang pernah dikirimkan kepada orang bercambuk dan muridnya, ternyata sempat menjajaki ilmunya. Ternyata orang bercambuk dan muridnya adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Bahkan Aji Panglimunan pun tidak dapat mengalahkan Agung Sedayu itu. Demikianlah, perjalanan pasukan kecil itu memang tidak terhambat sama sekali. Beberapa padukuhan telah mereka lewati. Karena itu, maka mereka pun telah mendekati padukuhan induk Tanah Perdikan. Demikian mereka turun ke dalam bulak panjang yang menghadap ke padukuhan induk, maka Panembahan Cahyawarastra telah sekali lagi memberikan peringatan kepada orang-orangnya. Katanya, berhati-hatilah, jangan menganggap orang-orang Tanah Perdikan menoreh seperti orang-orang padukuhan kebanyakan, yang tidak dapat memberikan perlawanan sama sekali kepada orang-orang yang sedikit saja memiliki ilmu kanuragan. Pertempuran yang telah terjadi di tiga arah telah menunjukkan kemampuan yang tinggi dari Tanah Perdikan ini, dengan atau tanpa prajurit Mataram. Para pengikut Panembahan Cahyawarastra itu mengangguk-angguk. Mereka memang menyadari sepenuhnya bahwa mereka akan memasuki medan yang keras. Sementara itu, laporan memang telah disampaikan kepada Ki Patih Mandaraka yang berada di rumah Ki Gede, bahwa para pemimpin dari Madiun telah mendekati padukuhan induk. Kita tidak akan menunggu mereka di sini, seperti yang telah aku katakan, berkata Ki Patih. Jika padukuhan induk ini menjadi ajang pertempuran, maka keadaannya tentu akan menjadi porak-poranda. Karena itu kita harus mengusahakan agar medan pertempuran terjadi di luar padukuhan. Semuanya sudah siap Ki Patih, jawab Ki Gede. Jika demikian kita akan segera keluar dari padukuhan. Tentu sebelum mereka memasuki pintu gerbang, berkata Ki Patih kemudian. Demikianlah, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih dengan segera mendahului keregol padukuhan induk. Ia pun segera memberikan beberapa perintah, agar para pengawal membangun pertahanan beberapa puluh langkah di luar padukuhan induk. Ternyata para pengawal Tanah Perdikan memang tangkas. Dalam waktu yang pendek, maka pertahanan itu pun telah dibangun dengan mapan. Bukan sebuah gelar yang lengkap, apalagi jumlah orangnya tidak begitu banyak. Tetapi para pengawal telah memusatkan tiga kekuatan pokok dari pertahanannya. Induk pasukan, dan kedua sayap yang menjadi pengapit dari induk pasukan. Sebenarnya lah dari kejauhan mereka sudah melihat sepasukan kecil lawan yang keluar dari padukuhan di seberang bulak. Memang masih agak jauh. Tetapi iring-iringan itu tentu akan segera sampai ke garis pertahanan. Agung Sedayu memperhatikan iring-iringan yang masih jauh itu. Sementara itu, Ki Patih diiringi oleh orang-orang tua yang ada di Tanah Perdikan telah berada di regol padukuhan induk. Kita menunggu di sini, berkata Ki Patih. Tetapi bagaimana dengan pertahanan itu? Apakah mereka tidak akan disapu dalam waktu yang pendek? Bertanya salah seorang bekas perwira pajang yang menjadi tamu Ki Patih Mandaraka itu. Kita akan segera memasuki medan jika pertempuran hampir terjadi, berkata Ki Patih. Tetapi kita memang jangan terlambat. Beberapa saat kemudian maka benturan pasukan memang tidak dapat dielakkan. Namun dalam pada itu, Panembahan Cahyawarastra masih sempat menghentikan pasukannya. Sambil mengamati lawan Panembahan berkata, kita cari Mandaraka itu. Nampaknya ia akan berlindung di balik timbunan bangkai orang-orang Tanah Perdikan, kemudian katanya kepada para pengawalnya. Mereka adalah umpan yang diberikan kepada kalian. Jangan segan-segan. Mereka harus mati. Aku akan mencari dan harus menemukan para pemimpin Tanah Perdikan, termasuk tamu mereka yang paling terhormat. Ki Patih Mandaraka. Tetapi Panembahan Cahyawarastra tidak perlu bersusah payah memasuki regol padukuhan induk dan mencari orang-orang yang telah mereka tentukan.
Sesaat kemudian, dalam hiruk-pikuk pertempuran yang terjadi, mereka melihat sekelompok orang memasuki lingkungan peperangan. Panembahan Cahyawarastra telah menggamit kawan-kawannya. Dengan isyarat sandi yang khusus, maka setiap orang segera mengetahui bahwa yang datang itu adalah orang yang mereka cari. Ki Patih Mandaraka. Hampir di luar sadarnya Panembahan berkata, "Ternyata kita telah menempuh jalan yang benar. Membiarkan anak-anak bermain. Main tombak dan rantai. Kita yang tua-tua harus tanggap. Kita harus yakin bahwa Aji Rogrok Asem dan beberapa jenis kekuatan ilmu yang lain ada bersama mereka. Tetapi kita tidak gentar. Biarlah orang-orang terpenting berhadapan dengan mereka, sesuai dengan rencana kita yang sudah tersusun dengan rapi." Beberapa saat kemudian, pasukan Tanah Perdikan justru mundur beberapa langkah, tetapi tidak sampai ke dinding padukuhan. Sementara itu, para pemimpin Tanah Perdikan telah memasuki pasukan kecil Tanah Perdikan yang sedang mempertahankan padukuhan induk itu. Pertempuran memang segera terjadi dengan sengitnya. Adalah di luar dugaan orang-orang Madiun, bahwa ternyata Ki Gede sendirilah yang telah berada di induk pasukan Tanah Perdikan itu, serta langsung memberikan aba-aba. Ketika pasukan menoreh yang mundur beberapa langkah itu kemudian membentur pasukan dari Madiun, maka Ki Gede telah berada di ujung pasukannya dengan tombak pusakanya di tangan. Dengan kesadaran penuh akan keadaan kakinya, maka Ki Gede telah siap menghadapi segala kemungkinan. Di saat-saat senggang ternyata Ki Gede telah mematangkan ilmunya sesuai dengan keadaan kakinya yang telah cacat itu. Namun dalam benturan pasukan, cacat kaki Ki Gede masih belum nampak. Apalagi oleh orang yang tidak mengenalnya. Tetapi Panembahan Cahyawarastra telah memberikan isyarat akan hal itu, sehingga beberapa orang terpenting di antara para pengikut Panembahan Cahyawarastra telah mengetahuinya dengan baik. Sementara itu orang-orang yang telah mendapat perintah khusus pun telah bersiap-siap. Ki Ajar Cangkring dan Putut Sendawa telah bersiap pula untuk melawan orang bercambuk. Sebenarnya lah keduanya merasa agak tersinggung ketika Panembahan Cahyawarastra menunjuk mereka berdua harus bertempur melawan seorang, meskipun orang itu yang disebut orang bercambuk, mereka masing-masing merasa memiliki kemampuan yang cukup untuk seorang diri melawan orang bercambuk itu. Tetapi karena yang mengucapkan perintah itu adalah Panembahan Cahyawarastra, maka mereka lebih baik berdiam diri daripada membantah. Sedangkan Wreksagora pun kecewa bahwa ia hanya sekedar dihadapkan kepada murid orang bercambuk. Ia mampu melawan orang bercambuk itu sendiri. Bukan sekedar muridnya. Sedangkan orang lain lagi, yang juga merasa memiliki ilmu yang tinggi, merasa kecewa bahwa ia tidak akan mendapat pujian karena dapat membunuh seseorang yang berilmu tinggi di antara orang-orang Tanah Perdikan menoreh atau orang-orang Mataram. Seorang yang berjanggut putih selalu bergeremang. Bahkan katanya, "Aku akan menunggu kesempatan itu dengan mendahului setiap orang yang telah ditunjuk oleh Panembahan." Dalam peperangan seperti ini, mana mungkin seseorang akan dapat mengelakkan lawan yang ada di hadapannya. Yang mengejutkan adalah di sayap-sayap pasukan Tanah Perdikan menoreh. Di sayap kanan seorang yang masih terhitung muda telah bertempur dengan garangnya. Tidak seorang pun akan menyebutnya orang bercambuk itu, karena setiap orang tahu bahwa orang bercambuk itu adalah orang yang sebenarnya sudah terlalu tua untuk berada di medan. Tetapi orang yang masih terhitung muda itu telah bertempur dengan senjata cambuk. Orang itulah murid orang bercambuk itu, berkata salah seorang di antara mereka yang berada di antara pasukan lawan. Kita harus cepat memberikan laporan ke induk pasukan, bahwa murid orang bercambuk itu kini telah muncul di sini, berkata salah seorang dari mereka. Setelah pasukan Tanah Perdikan itu mundur beberapa langkah, ternyata mereka telah mengatur diri sebaik-baiknya, berkata yang lain. Karena itulah, maka untuk mengatasi putaran cambuk Agung Sedayu yang memang telah bergeser ke sayap kanan itu, pemimpin sayap kiri dari Madiun telah menyusun sebuah kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang pilihan, sambil menunggu orang yang ditugaskan untuk menghadapi Agung Sedayu. Namun ternyata terlalu berat bagi lawan-lawannya untuk menahannya. Cambuknya telah berputaran dan meledak-ledak. Setiap sentuhan ternyata telah melemparkan seorang keluar arena. Luka pun telah menganga dan darah yang panas mengalir dengan derasnya. Laporan tentang kehadiran murid orang bercambuk di sayap kanan pasukan Tanah Perdikan itu pun segera sampai kepada Panembahan Cahyawarastra. Karena itu, maka ia pun telah memanggil Wreksagora dan bertanya, "Apakah kau sudah siap?"
Tentu Panembahan, jawab Wreksagora. Musuhmu ada di sayap kanan, berkata Panembahan Cahyawarastra. Wreksagora itu mengangguk-angguk. Katanya, aku akan pergi ke sayap kanan. Hati-hati. Murid orang bercambuk itu menyimpan sebangsal ilmu di dalam dirinya. Bahkan lebih lengkap dari gurunya sendiri. Jangan sekedar mengandalkan ilmu kebalmu dan ilmumu yang dapat merangkapinya itu. Salah satu kemampuannya yang mungkin akan dapat menembus kedua ilmu rangkapmu itu adalah serangan dengan sorot matanya. Sorot matanya itu dapat menusuk, dapat pula meremas dan dapat meledakkan sasaran, sesuai dengan dasar lontarannya. Ilmunya seperti tali sitar yang dapat dirubah dasar nadanya dengan menarik dan mengendorkan talinya. Seperti juga bunyi rebab. Nada manakah yang dikehendakinya? Ia tinggal menggerakkan tangannya di leher rebab sehingga ujung jarinya yang menekan bergeser pada tali rebab itu. Akibatnya nadanya pun telah bergeser pula, berkata Panembahan Cahyawarastra. Panembahan tidak percaya kepadaku, bertanya Wreksagora. Tidak, jawab Panembahan tegas. Jika lawanmu bukan murid orang bercambuk itu, aku tidak peduli. Wreksagora tidak menjawab. Sementara itu Panembahan Cahyawarastra berkata selanjutnya. Cepat, sebelum orang-orang kita di sayap itu habis. Wreksagora pun dengan segera meninggalkan induk pasukan menuju ke sayap sebelah kiri. Sementara itu, pasukan di sayap sebelah kiri dari Madiun itu memang telah hampir menjadi rusak. Selain pasukan pengawal Tanah Perdikan yang terlatih, di sayap kanan pasukan Tanah Perdikan itu terdapat Agung Sedayu. Agung Sedayu yang sudah hampir semalam suntuk gelisah, demikian ia mendengar laporan dari para petugas Sandi Mataram bahwa ada gerakan pasukan Madiun yang diperhitungkan akan pergi ke Tanah Perdikan dan ada hubungannya dengan kehadiran Ki Patih Mandaraka di Tanah Perdikan, telah memuntahkan tekanan yang menghimpit jantungnya itu. Meskipun para petugas Sandi itu juga memberitahukan bahwa pasukan Mataram pun akan dikirim ke Tanah Perdikan, bahkan setelah ia menyadari hadirnya Ki Rangga Lengkara dan Ki Lurah Sabawa, namun ia tidak dapat menyingkirkan kegelisahannya itu. Ia justru jauh lebih gelisah dari Ki Patih Mandaraka sendiri, yang menyadari sepenuhnya bahwa dirinya lah yang akan menjadi sasaran serangan pasukan Madiun. Namun nampaknya Ki Patih Mandaraka tetap tenang sampai kedua pasukan itu benar-benar berbenturan. Wreksagora yang melihat keadaan itu menjadi sangat marah. Sebagai salah seorang kepercayaan Panembahan Cahyawarastra, maka ia harus dapat menyelesaikan tugasnya. Ia sudah mendengar apa yang terjadi dengan Bangolamatan. Tetapi Wreksagora merasa dirinya memiliki kemampuan melampaui Bangolamatan yang hanya mengandalkan aji panglimunannya saja. Karena itu, maka Wreksagora itu pun segera telah menyibak orang-orangnya sambil berteriak. Minggir! Aku yang akan menyelesaikan anak itu. Beberapa orang telah menyibak. Kehadiran Wreksagora telah menitikan ketenangan di hati orang-orang Madiun yang berada di sayap kanan itu. Karena itu, maka mereka tidak perlu didorong untuk kedua kalinya. Mereka pun telah dengan sendirinya menyibak dan memberi jalan kepada Wreksagora yang telah merasa dikenal tingkat ilmunya. Anak itu akan membentur lawan sekarang, berkata salah seorang di antara orang-orang yang menyerang Tanah Perdikan menoreh itu. Sejenak kemudian, orang yang disebut Wreksagora itu pun telah berdiri berhadapan dengan Agung Sedayu, yang juga menghentikan putaran cambuknya. Sementara itu pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya antara para pendukung Panembahan Cahyawarastra dengan para pengawal Tanah Perdikan menoreh. Namun para pengawal Tanah Perdikan menoreh yang mengawal padukuhan induk itu adalah pengawal-pengawal yang memang benar-benar terpilih. Dengan demikian maka mereka dengan kemampuan mereka telah mampu menahan kemajuan pasukan Panembahan Cahyawarastra. Bahkan semakin lama menjadi semakin jelas bahwa pasukan Tanah Perdikan menoreh akan mampu mengatasi lawan mereka. Namun dalam pada itu, orang yang disebut Wreksagora itu berdiri bertolak pinggang di hadapan Agung Sedayu. Seorang yang memang tidak terlalu tinggi, tetapi tubuhnya nampak kekar dan kuat. Kumisnya yang lebat dan cambangnya yang panjang, membuat wajahnya nampak seram. Rambutnya dibiarkannya terjurai di bawah ikat kepalanya. Pada kumis, jambang dan rambutnya sudah nampak satu dua helai uban yang mulai tumbuh. Dengan suara yang bergetar ia bertanya, "Apakah kau murid orang bercambuk?" Agung Sedayu segera mengetahui bahwa yang dimaksud dengan orang bercambuk adalah memang gurunya, Kiai Gringsing. Karena itu maka Agung Sedayu sama sekali tidak ingkar. Dengan tegas ia menjawab, "Ya,
Aku adalah murid orang bercambuk itu. Agung Sedayu, orang itu menebak. Ya, jawab Agung Sedayu. Siapa kau? Namaku Reksagora, jawab orang itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia mengulang. Reksagora. Apakah kau belum pernah mendengar nama itu? Bertanya Reksagora. Agung Sedayu menggeleng. Katanya. Belum Kisanak. Aku baru mendengarnya kali ini. Orang itu mengangguk-angguk. Katanya. Kau memang masih terlalu hijau. Kau belum pernah menjelajahi dunia olah kanuragan, meskipun aku pernah mendengar bahwa kau memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi apa yang dikatakan Bangolamatan tentang dirimu tidak lebih dari satu lelucon yang menggelikan. Apa yang dikatakannya? Bertanya Agung Sedayu. Apakah benar bahwa kau memiliki bertumpuk ilmu di dalam dirimu? Bertanya Reksagora. Tetapi Agung Sedayu menarik nafas sambil menjawab. Kau benar. Bangolamatan tentu hanya ingin bergurau. Reksagora terkejut. Agung Sedayu sama sekali tidak membela diri. Bahkan ia telah membenarkannya. Karena itu, maka Reksagora itu pun bertanya. Jika demikian, landasan apakah yang kau banggakan, sehingga kau berani turun ke medan melawan pasukan Panembahan Cahyawarastra? Aku telah berjuang untuk menegakkan kebenaran di sini. Tanah perdikan ini harus mempertahankan dirinya, dan kami tahu bahwa kehadiran Ki Patih Mandarakalah yang telah mengundang kalian kemari, jawab Agung Sedayu. Karena itu, apapun yang terjadi, kami tidak akan bergeser surut. Orang itu tertawa. Katanya. Satu sikap terpuji. Tetapi tidak lebih dari sebuah mimpi yang buruk. Apapun namanya. Tetapi aku akan bertahan, berkata Agung Sedayu. Bagus, berkata Reksagora. Kita sudah berhadapan. Kita akan menguji, apakah ilmu kita pantas diperbandingkan. Agung Sedayu tidak menjawab. Ketika orang itu kemudian bersiap, maka Agung Sedayu pun telah bersiap pula. Ujung juntai cambuknya telah menggeletar. Reksagora ternyata tidak ingin melawan Agung Sedayu tanpa senjata, karena ia menyadari betapa berbahayanya cambuk yang merupakan ciri perguruan orang bercambuk itu. Karena itu, maka ia pun telah menarik senjatanya pula. Sebatang tongkat baja yang berwarna hitam kelam. Namun nampak gerigi yang tajam di bagian ujung tongkat baja itu. Beberapa saat kemudian, maka kedua orang itu telah mulai menggerakkan senjatanya masing-masing. Reksagora yang menyadari bahaya yang dihadapinya, telah bersiap sebaik-baiknya. Reksagora memang terkejut ketika ia mendengar cambuk Agung Sedayu itu meledak, seakan-akan telah menggetarkan langit. Karena itu, maka ia pun telah memutar tongkat bajanya pula. Sejenak kemudian, pertempuran pun telah terjadi. Keduanya ternyata mampu bergerak dengan cepat. Keduanya saling menyerang dan saling bertahan. Sekali-sekali Agung Sedayu harus bergeser surut. Namun kemudian Reksagora lah yang meloncat menjauhi lawannya. Semakin lama pertempuran itu pun menjadi semakin cepat. Keduanya telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi, sehingga pertempuran itu pun berlangsung semakin sengit. Sementara itu, di sayap kiri pasukan pengawal Tanah Perdikan menoreh, Gelagah Putih memimpin langsung para pengawal Tanah Perdikan. Dengan keras pertempuran telah berlangsung antara pasukan pengawal Tanah Perdikan melawan pasukan Panembahan Cahyawarastra. Kedua belah pihak telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Pasukan pengawal Tanah Perdikan adalah pasukan terpilih, sementara pasukan Panembahan Cahyawarastra yang disertakan dalam kelompok itu pun adalah pasukan yang memiliki kelebihan dari para prajurit yang lain. Dengan demikian maka pertempuran di sayap kiri itu pun telah berlangsung dengan sengitnya, sebagaimana pertempuran yang terjadi di sayap kanan. Untuk memimpin pasukan di sayap itu, telah dipilih seorang senapati muda yang memiliki kemampuan yang tinggi. Namun dari induk pasukan telah dikirim seorang putut yang akan mendampinginya. Setelah Panembahan Cahyawarastra mengetahui bahwa yang memimpin sayap kanan adalah murid orang bercambuk, maka yang memimpin sayap kiri tentu juga seorang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka Panembahan Cahyawarastra telah menunjuk Putut Kaskaya untuk berada di sayap kanan pasukan dari Madiun itu, untuk bersama-sama dengan senapati sayap kanan pasukannya menghadapi seorang yang memiliki ilmu yang tinggi.
Sebenarnya lah telah dilaporkan bahwa di sayap kiri pasukan Tanah Perdikan, terdapat seorang anak muda yang telah menguasai medan. Seakan-akan kemampuan lawan tidak dapat menggoyahkan. Anak muda itu bersenjata ikat pinggangnya yang aneh, berkata seorang penghubung. Putut Kaskaya yang mendapat kepercayaan itu pun dengan cepat telah berada di sayap kanan pasukannya. Sejenak ia mengamati keadaan. Ia memang melihat seorang anak muda yang telah mengguncang pertahanan pasukan Panembahan Cahyawarastra. Anak iblis, geram Putut Kaskaya yang juga terhitung masih muda. Anak itu harus mendapat pelajaran. Ia harus menyadari bahwa ia bukan orang terbaik di seluruh dunia. Baru kemudian ia dapat dibunuh. Putut Kaskaya itu pun kemudian telah menyibak medan dan berkata kepada senapati muda yang mengalami kesulitan menghadapi Gelagah Putih. Aku mendapat perintah dari Panembahan Cahyawarastra langsung, untuk menghentikan dan kemudian membunuh anak muda itu. Senapati muda itu tidak membantah. Jika perintah itu datang dari Panembahan Cahyawarastra, maka perintah itu harus dilaksanakan. Gelagah Putih memang telah mempergunakan ikat pinggangnya untuk bertempur bersama para pengawal Tanah Perdikan. Ia harus menunjukkan bahwa kemampuan anak-anak Tanah Perdikan tidak kalah dari kemampuan orang-orang yang menyerang mereka. Karena itu, ketika kedua pasukan itu berbenturan, maka Gelagah Putih langsung berusaha mendesak lawan-lawannya. Sebenarnya lah Gelagah Putih dengan ikat pinggangnya yang bertempur dengan kuat, cepat dan mapan, telah menghalau setiap orang yang mendekatinya, termasuk senapati muda yang memimpin sayap kanan pasukan lawan itu. Ketika para pengikut Panembahan Cahyawarastra di sayap kanan itu menyibak dan muncul Putut Kaskaya, maka Gelagah Putih pun telah mengendalikan dirinya dan menghentikan serangan-serangannya atas lawannya. Namun dalam pada itu, pasukan Panembahan Cahyawarastra di sayap kanan itu masih saja bertempur melawan para pengawal Tanah Perdikan di sayap kiri. Luar biasa, anak muda, desis Putut Kaskaya. Siapa kau? Bertanya Gelagah Putih. Namaku Putut Kaskaya, jawab Putut itu. Gelagah Putih mengangguk-angguk namun ia pun bertanya. Apakah kau datang dari sebuah perguruan? Aku belum pernah mendengar nama itu. Ya. Aku dari perguruan Alang-Alang Kerep. Aku adalah murid terpercaya Ki Ajar Cangkring yang siap menghadapi orang bercambuk di induk pasukan, jawab Putut itu. Gurumu bernama Ki Ajar Cangkring, namun padepokanmu tidak bernama Padepokan Cangkring, tetapi Alang-Alang Kerep, desis Gelagah Putih. Alang-Alang Kerep adalah nama sebuah padukuhan. Padepokanku terletak di sebelah padukuhan itu, sehingga padepokanku juga disebut Padepokan Alang-Alang Kerep, meskipun guruku disebut Ki Ajar Cangkring. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, jadi gurumu telah memberanikan diri menghadapi orang bercambuk itu? Seharusnya Kecuruk Putihlah yang paling pantas untuk berhadapan dengan Kiai Gringsing yang juga disebut orang bercambuk itu. Siapakah Kecuruk Putih itu? Bertanya Putut Kaskaya. Aku justru belum pernah mendengar namanya. Orang yang menyebut dirinya Panembahan Cahyawarastra itu dahulu bernama Kecuruk Putih. Nah, jika ia bertemu dengan orang bercambuk itu, maka persoalannya akan menjadi sangat meriah, karena kedua-duanya pernah berkenalan dahulu, berkata Gelagah Putih. Jangan menghina Panembahan Cahyawarastra, seorang yang menghinanya akan dapat dihukum mati, geram Putut Kaskaya. Tetapi Gelagah Putih tertawa. Katanya, bagiku tidak akan ada masalah. Menghina atau tidak menghina, kalian berusaha membunuhku. Persoalannya adalah, apakah kalian mampu atau tidak? Persetan, geram Putut Kaskaya. Kau terlalu sombong. Kau yang masih sangat muda itu telah berani menghina Panembahan Cahyawarastra di hadapanku. Kau pun nampaknya masih muda, berkata Gelagah Putih. Meskipun barangkali sudah lebih tua sedikit dari aku. Karena itu, maka sepantasnya bahwa kau mati lebih dahulu dari aku, karena kau telah mengenali isi dunia ini lebih lama dari aku. Cukup, bentak Putut itu. Bersiaplah untuk mati. Gelagah Putih tertawa. Tiba-tiba saja ia teringat kepada sahabatnya yang telah tidak ada lagi. Raden Rangga, yang kadang-kadang bersikap aneh. Namun Agung Sedayu telah berpesan kepadanya, agar ia tidak berbuat tanpa kendali sebagaimana Raden Rangga. Karena kadang-kadang ia tidak mempertimbangkan langkah-langkah yang diambilnya, sehingga ia akan dapat terjerumus ke dalam satu tindakan yang merugikan.
terutama bagi ayahandanya, Panembahan Senapati. Namun ternyata bahwa Raden Rangga itu telah menyimpan ilmu yang sangat tinggi di dalam dirinya. Bahkan pada saat terakhir, Gelagah Putih telah mendapat limpahan kemampuan untuk mengembangkan ilmunya. Bukan saja dari unsur-unsurnya, tetapi tatarannya. Getaran yang seakan-akan mengalir dari tubuh Raden Rangga ke dalam tubuhnya telah membuat segala-galanya meningkat pada dirinya. Ilmunya, kemampuannya, kekuatan tenaga cadangannya, serta kecerdasannya dan ketajaman penalarannya. Tetapi Gelagah Putih tidak sempat terlalu lama mengenang Raden Rangga. Lawannya, Putut Kaskaya itu pun telah mulai bergeser selangkah maju, sehingga karena itu maka Gelagah Putih pun harus bersiap. "Ambil senjatamu," berkata Putut Kaskaya. "Kila tidak sedang bermain-main." Gelagah Putih telah menunjukkan ikat pinggangnya sambil berkata, "Ini senjataku. Kau jangan terlalu sombong. Mungkin dengan senjata semacam itu kau dapat menakut-nakuti para prajurit yang belum pernah menuntut ilmu secara pribadi. Tetapi kau sekarang sedang berhadapan dengan Putut Kaskaya," berkata Putut itu. "Senjataku memang hanya satu ini. Jika kau berkeberatan aku mempergunakan senjata ini, berarti kau menghendaki aku bertempur tanpa senjata," berkata Gelagah Putih. "Baiklah," berkata Putut itu. "Jika kau berkeras hati untuk tetap mempergunakan ikat pinggangmu sebagai senjatamu, maka aku ingin menunjukkan kepadamu bahwa tanpa senjata aku akan dapat membunuhmu." "Oh, apakah kau menyimpan ilmu tanpa batas sehingga akan dapat mengalahkan aku tanpa senjata?" "Persetan," geram Putut itu. "Berhati-hatilah. Kita akan mulai." Gelagah Putih tidak menjawab, sementara itu Putut Kaskaya telah mulai menyerangnya. Dengan garang kedua tangannya bergerak dengan cepat. Sekali kedua tangannya merentang, namun kemudian keduanya telah melakukan gerak yang berbeda. Ketika ia memutar tangan kanannya, maka tangan kirinya berada di dadanya. Namun tangan kirinya terjulur cepat, sementara tangan kanannya siap di sisi tubuhnya. Namun Gelagah Putih tidak kalah tangkasnya. Ia pun telah bergerak dengan cepat pula mengimbangi kecepatan gerak lawannya. Ketika Putut Kaskaya itu berputar sambil mengayunkan kakinya, maka Gelagah Putih dengan cepat menghindar. Namun secepat itu pula ikat pinggangnya telah memukul ke arah kaki lawannya itu. Tetapi ternyata bahwa lawannya sempat mengelak, sehingga ikat pinggang Gelagah Putih sama sekali tidak menyentuhnya. Demikianlah, maka pertempuran antara kedua orang yang masih muda itu menjadi semakin sengit. Putut Kaskaya ternyata mempunyai kemampuan untuk bergerak sangat cepat. Namun lawannya adalah seorang anak muda yang bukan sebagaimana anak muda kebanyakan. Karena itu, maka Putut Kaskaya pun segera terdesak. Meskipun Gelagah Putih masih menahan diri. Ia tidak akan merasa puas jika ia melukai lawannya pada saat lawannya tidak bersenjata. Karena itu, maka yang dilakukannya hanya setiap kali mendesak, mengejutkannya dan sekali-sekali memburunya. Tetapi Putut Kaskaya yang terdesak itu pun ternyata orang yang sombong. Meskipun ia mengalami kesulitan, namun ia masih belum mempergunakan senjata apapun. Akhirnya Gelagah Putih menjadi jengkel. Ia menganggap perlu untuk memaksa lawannya mempergunakan senjata apapun. Dengan demikian, maka Gelagah Putih pun menjadi semakin keras. Ia semakin mendesak lawannya. Bahkan sekali-sekali ikat pinggang Gelagah Putih telah menyentuh pakaian Putut Kaskaya sehingga koyak. Tetapi Putut itu masih saja menganggap belum perlu mempergunakan senjata, karena lawannya hanya mempergunakan sehelai ikat pinggang kulit. Ia merasa harga dirinya akan tersinggung jika senjata pusakanya hanya akan dihadapi dengan ikat pinggang seperti itu. Namun akhirnya Putut itu harus melihat kenyataan. Gelagah Putih yang menjadi semakin tidak sabar, telah benar-benar menyentuh kulit lawannya dengan ujung ikat pinggangnya. Putut Kaskaya itu benar-benar terkejut. Meskipun sebelumnya ia sudah merasa heran, bahwa ikat pinggang itu dapat mengoyak pakaiannya yang kuat dan tebal, namun ketika goresan ikat pinggang itu benar-benar mengoyak kulitnya, maka ia pun telah meloncat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak. Gelagah Putih memang tidak mengejarnya. Seakan-akan ia telah memberi kesempatan kepada lawannya untuk melihat apa yang telah terjadi atasnya. "Iblis manakah yang telah memberikan senjata seperti itu kepadamu?" bertanya Putut itu dengan geramnya. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, "Kau harus yakin bahwa senjataku bukan barang mainan." Putut Kaskaya mengangguk-angguk.
katanya. Ya. Sekarang aku percaya bahwa senjatamu termasuk senjata yang memang pantas dibanggakan. Dan kau masih tetap ingin melawan tanpa senjata, bertanya Gelagah Putih. Putut Kaskaya tidak segera menjawab. Namun dalam pada itu Gelagah Putih berkata, aku tahu bahwa di punggungmu, di bawah bajumu itu tentu bukan sebilah keris, tetapi sebuah trisula. Nah, kenapa kau tidak mempergunakan trisulamu melawan ikat pinggangku? Apakah kau tidak yakin bahwa trisulamu sama nilainya dengan ikat pinggangku, sehingga kau malu mempergunakannya? Kau memang anak iblis, geram Putut Kaskaya. Jangan marah, sahut Gelagah Putih. Dalam pertempuran, kau tidak boleh marah. Apakah kau belum pernah mendapat pesan dari gurumu yang sudah berani berhadapan dengan orang bercambuk itu? Jika dalam pertempuran kau marah, maka kau akan kehilangan penalaranmu yang bening, sehingga kau akan dapat menjadi salah langkah. Tutup mulutmu, teriak Putut Kaskaya yang marah. Aku tidak ingin kau gurui. Aku tidak mengguruimu. Aku hanya mengingatkanmu jika kau lupa, berkata Gelagah Putih. Putut Kaskaya menjadi benar-benar marah. Karena itu, maka ia pun segera mencabut trisulanya yang disisipkan di ikat pinggangnya di arah punggung. Tanpa mengatakan sesuatu, maka ia pun telah meloncat menyerang Gelagah Putih dengan trisulanya yang berputar cepat di tangannya. Tetapi Gelagah Putih telah bersiap menghadapi kemungkinan seperti itu. Karena itu, demikian serangan itu datang, maka ia pun segera bergeser surut. Namun ketika Putut Kaskaya memburunya, maka ia pun telah melenting ke samping. Satu putaran ikat pinggangnya mendatar telah berdesing di telinga Putut Kaskaya. Sekali lagi Putut itu terkejut. Desing yang didengarnya terlalu tajam, sehingga seakan-akan sepotong besi bajalah yang telah terayun menyambar telinganya itu. Gila, geram Putut itu di dalam hatinya. Namun keheranannya itu tidak diucapkannya. Demikianlah, pertempuran di antara mereka pun semakin lama menjadi semakin cepat dan keras. Mereka berloncatan di antara benturan kekuatan antara Tanah Perdikan Menoreh dan para pengikut Panembahan Cahyawarastra, yang juga membawa prajurit dari Madiun. Sementara itu di induk pasukan, Ki Gede Menoreh sendirilah yang telah memegang pimpinan. Karena itu, maka ia pun telah langsung berhadapan dengan senapati yang memimpin pasukan Panembahan Cahyawarastra itu. Seorang senapati yang memiliki nama yang besar di Madiun. Tumenggung Tambakyuda. Ketika ia memasuki arena pertempuran itu bersama pasukan yang dipimpinnya, maka ia sudah bertekad untuk bertemu dengan salah seorang pemimpin di Tanah Perdikan. Ia menjadi gembira ketika ia tahu bahwa lawannya adalah Ki Gede Menoreh sendiri, yang juga bernama Ki Argapati. Apalagi ia pun sudah mengetahui bahwa Ki Argapati yang bergelar Ki Gede Menoreh itu mempunyai cacat pada kakinya. Semakin banyak kaki itu bergerak, maka cacat itu akan menjadi semakin nampak. Aku harus berusaha memancingnya bertempur dalam jarak panjang. Dengan demikian maka cacat kaki Ki Gede itu akan segera kambuh kembali, berkata Tumenggung Tambakyuda itu di dalam hatinya. Demikianlah, ketika pertempuran telah menjadi mapan, maka Ki Tumenggung itu telah berusaha dapat langsung bertemu dengan pimpinan pasukan Tanah Perdikan Menoreh. Ki Gede pun mengerti bahwa yang kemudian berdiri di hadapannya dengan wibawanya yang besar itu tentu senapati pasukan pengawal Panembahan Cahyawarastra. Karena itu, maka Ki Gede pun mengangguk hormat sambil berkata, "Bukankah Kisanak senapati dari pasukan yang telah datang menyerang Tanah Perdikanku ini?" Ternyata senapati itu menjawab tegas, "Ya. Aku adalah Tumenggung Tambakyuda dari pasukan khusus prajurit Madiun, yang diperbantukan kepada Panembahan Cahyawarastra yang datang ke Tanah Perdikan ini untuk membunuh Ki Patih Mandaraka." Seorang yang mulutnya tajam sekali, sehingga hubungan antara Mataram dan Madiun seakan-akan telah menjadi semakin jauh. Tanpa orang yang dahulu bernama Ki Jurumartani, maka antara Mataram dan Madiun tidak akan timbul persoalan. Apalagi Panembahan Mas di Madiun menganggap Panembahan Senapati itu sebagai putranya sendiri. "Siapakah yang mengatakannya Ki Tumenggung?" bertanya Ki Gede Menoreh. "Sebab menurut pengetahuanku, Ki Patih Mandaraka adalah seorang bijaksana. Ia pulalah yang telah memperingatkan pesan ayahanda Panembahan Senapati, bahwa Panembahan Senapati telah melakukan 3 kesalahan terhadap Sultan Pajang. Salah terhadap orang tua, salah terhadap guru dan salah terhadap raja. Tetapi Panembahan Senapati pun mempunyai pegangan yang kuat untuk tetap pada sikapnya. Sebenarnya ia tidak menentang Kanjeng Sultan di Pajang.
Memang telah terjadi satu kesalahpahaman. Ki Tumenggung Tambak Yuda mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, kau adalah orang tanah perdikan yang jauh dari kedudukan para pemimpin pemerintahan. Nampaknya mengelabui orang-orang seperti kau ini demikian mudahnya seperti membujuk anak-anak dengan sepotong gula kelapa. Apa yang sebenarnya kau ketahui tentang hubungan antara Panembahan Senapati dan ayahandanya Sultan Pajang? Dan apa pula yang kau ketahui tentang hubungan antara Panembahan Senapati dengan pamandanya di Madiun sekarang ini? Ki Tumenggung Tambak Yuda itu kemudian justru telah tersenyum sambil berkata, kau harus mengenal dirimu sendiri Ki Gede. Kau adalah orang yang paling terhormat di tanah perdikan yang kecil, sepi dan terasing ini. Tetapi kau bukan apa-apa di Madiun. Ki Tumenggung, jawab Ki Gede. Aku tidak mengira bahwa pendapat Ki Tumenggung begitu sempitnya. Ketika aku melihat wujud Ki Tumenggung, aku benar-benar telah terpengaruh oleh wibawa yang tinggi, sehingga di luar sadar aku telah mengangguk hormat. Tetapi ketika Ki Tumenggung mulai menyebut beberapa hal tentang wawasan Ki Tumenggung atas persoalan yang menyangkut tanah perdikan ini, Mataram, Pajang dan Madiun, maka ternyata wawasan Ki Tumenggung begitu sempitnya. Tetapi aku harus mengakui bahwa tanah perdikan ini adalah hanya sekedar satu sisi sempit dari Mataram yang besar. Dan sisi sempit ini telah berhasil menahan dan mendorong surut kekuatan Panembahan Cahyawarastra. Atau dengan kata-kata yang kasar, tanah perdikan ini akan dapat memukul mundur kekuatan yang telah kalian persiapkan sebaik-baiknya. Ki Tumenggung mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun seorang yang memiliki pengalaman yang luas. Maka katanya, kau menilai perang ini dengan peristiwa sepotong demi sepotong. Bukan begitu seharusnya menilai satu pertempuran Ki Gede. Kau yang telah menjabat pimpinan tanah perdikan ini berpuluh tahun, ternyata masih juga belum memiliki pengetahuan seorang pemimpin. Ki Gede tersenyum. Ia sadar, tidak ada manfaatnya untuk lebih banyak berbicara, sementara pertempuran berlangsung dengan sengitnya. Karena itu, maka Ki Gede pun segera mempersiapkan diri. Sekilas ia melihat pertempuran yang sengit itu. Namun ia tidak melihat tanda-tanda yang mencemaskan dalam pasukannya. Namun Ki Gede itu menyadari bahwa di belakangnya berada beberapa orang tua yang memiliki ilmu yang tinggi, namun yang salah seorang di antara mereka telah menjadi sasaran serangan Panembahan Cahyawarastra itu. Ki Patih Mandaraka. Tetapi Ki Gede percaya bahwa orang-orang tua itu akan mampu menempatkan diri sebaik-baiknya dalam pertempuran itu, jika orang-orang berilmu tinggi dari Madiun itu mulai turun ke medan. Sejenak kemudian, maka Ki Gede itu telah mulai menggerakkan tombaknya. Sementara Ki Tumenggung pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun Ki Tumenggung telah mempunyai bekal pengertian bahwa kaki Ki Gede itu akan dapat kambuh jika terlalu banyak bergerak. Untuk melawan tombak Ki Gede, maka Ki Tumenggung itu telah menarik sebilah keris yang ukurannya agak tidak wajar. Keris itu panjang dan besar, yang diselipkan di punggungnya mencuat sampai ke pundaknya. Keris ini buatan Bali, berkata Ki Tumenggung. Seorang sahabatku dari pulau itu telah memberikan keris bertuah ini. Dalam segala pertempuran, keris ini menyelesaikan masalah yang paling sulit sekalipun. Namun Ki Gede tersenyum. Katanya, apapun wujud senjatanya, namun akhirnya yang penting adalah orang-orang yang memegang senjata itu. Aku sependapat dengan Ki Tumenggung, keris itu memang keris yang sangat bagus. Pamornya bagaikan menyala. Sementara itu, ukurannya meyakinkan bagi senjata di peperangan. Berbeda dengan keris yang aku bawa ini. Terlalu kecil untuk benar-benar bertempur di pertempuran. Karena itu, aku tidak mempergunakan kerisku, tetapi aku mempergunakan tombakku ini. Jangan takabur Ki Gede. Kau belum pernah melihat bagaimana jika keris ini menjadi marah, geram Ki Tumenggung. Yang marah itu kerisnya atau Ki Tumenggung sendiri, bertanya Ki Gede. Ki Tumenggung menggeretakkan giginya. Namun kemudian tiba-tiba saja ia meloncat dan tegak di atas kedua kakinya. Satu di antara kedua kakinya melangkah setengah langkah ke depan, sementara lututnya agak merendah. Ki Gede memang menjadi berdebar-debar. Ketika Ki Tumenggung memutar kerisnya itu, maka seakan-akan yang berputar adalah sepotong bara yang memanjang. Merah dan bagaikan menyala. Luar biasa, berkata Ki Gede di dalam hatinya. Tetapi ia tidak mau membiarkan lawannya berbesar hati melihat kedahsyatan senjatanya sendiri. Karena itulah, maka Ki Gede pun telah memutar tombaknya. Ki Tumenggunglah yang kemudian menarik nafas dalam-dalam.
Ujung tombak Ki Gede itu bagaikan telah memancarkan cahaya yang kehijau-hijauan. Bahkan getaran udara oleh putaran tombak itu rasa-rasanya bagaikan ujung duri yang mengerumuninya dan menyentuh-nyentuh kulitnya. Namun Ki Tumenggung tidak ingin terpengaruh lebih lama lagi. Karena itu, maka dengan tangkasnya ia sudah meloncat menyerang Ki Gede. Ki Tumenggung Tambak Yuda itu sudah mulai dengan rencananya untuk memancing Ki Gede bertempur dalam jarak panjang, agar cacat di kaki Ki Gede segera mengganggunya. Namun Ki Gede menyadarinya. Apalagi ia secara khusus telah mematangkan diri bertempur pada jarak yang terbatas dengan menyesuaikan ilmunya yang tinggi. Ujung tombaknya lah yang seakan-akan telah memperpanjang langkahnya menggapai lawannya yang menghindar menjauh. Karena itu, maka Ki Gede memang tidak mudah terpancing. Setiap kali Ki Tumenggung meloncat mengambil jarak, maka Ki Gede hanya beringsut selangkah dan bersiap menghadapi serangan-serangan berikutnya. Namun bukan berarti Ki Gede tidak mampu memburu lawannya sama sekali. Dalam keadaan yang dianggap tepat, maka Ki Gede pun telah meloncat dengan loncatan panjang sambil mengerahkan tombaknya yang dipegangnya erat-erat di tangan kanannya, hampir pada pangkal tangkainya, namun dipegangnya dengan longgar dengan tangan kirinya di tengah-tengahnya. Dengan demikian maka tombak itu dapat bergerak ke segenap arah. Bahkan mematuk dengan cepatnya. Karena Ki Gede lebih banyak bertahan, maka serangannya yang jarang-jarang itu justru sering mengejutkan dan dianggap sangat berbahaya oleh Ki Tumenggung Tambak Yuda. Ternyata pujian terhadap kepala tanah perdikan menoreh itu bukan sekedar omong kosong, berkata Ki Tumenggung di dalam hatinya. Karena itu maka ia harus menjadi sangat berhati-hati dan siap menghadapi serangan yang tiba-tiba dari Ki Gede itu. Demikianlah. Pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Keduanya adalah orang-orang yang terlatih dan memiliki pengalaman yang luas. Baik dalam pertempuran gelar, bertempur dalam kesatuan yang besar atau dalam kelompok-kelompok kecil, atau kemampuan pribadi mereka masing-masing. Sementara itu, para pengawal terpilih pasukan pengawal tanah perdikan menoreh pun mampu mengimbangi kemampuan para prajurit Madiun yang datang bersama Panembahan Cahyawarastra. Para pengawal khusus dari tanah perdikan itu pun telah ditempa oleh berbagai macam peristiwa di tanah perdikan itu. Beberapa orang yang sudah mendekati pertengahan abad masih nampak 1-2 di antara mereka. Dengan pengalaman yang luas, mereka dapat menuntun arah bagi para pengawal yang masih jauh lebih muda. Meskipun mereka sudah berlatih dengan masak, namun mereka masih belum memiliki pengalaman yang cukup luas. Gabungan di antara mereka di dalam kelompok-kelompok ternyata merupakan kekuatan tertinggi dari beberapa kemungkinan yang lain. Dengan demikian maka pertempuran di induk pasukan itu, sebagaimana yang terjadi di sayap-sayapnya, telah menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak memiliki kemampuan yang seimbang. Sementara itu, Panembahan Cahyawarastra masih berada di belakang garis benturan kedua pasukan. Di sebelah-menyebelahnya adalah orang-orang berilmu tinggi yang dibawanya dari Madiun. Sementara itu, beberapa orang pengawal pilihan seakan-akan telah melingkarinya pula. Sesaat Panembahan itu sempat memperhatikan pertempuran di medan yang tidak begitu luas itu, di luar padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Setiap kali ia masih menerima para penghubung dari ketiga medan yang lain. Namun dari pertempuran di sisi selatan, Panembahan Cahyawarastra mendapat laporan bahwa pasukan dari Madiun menjadi semakin terdesak. Gabungan pasukan Mataram dan Tanah Perdikan menoreh yang membuat gelar bersusun telah benar-benar menyulitkan pasukan Madiun itu. Karena itulah maka Panembahan Cahyawarastra telah mengambil satu kesimpulan, bahwa mereka harus segera dapat membunuh Ki Patih Mandaraka. Ia berada di belakang garis pertempuran, berkata salah seorang prajuritnya. Para pemimpin Tanah Perdikan itu harus segera dipancing untuk memasuki garis pertempuran, berkata Panembahan Cahyawarastra. Tetapi ingat, aku sendiri yang akan membunuh Ki Patih Mandaraka. Beberapa orang berilmu tinggi pun segera telah mempersiapkan diri. Mereka memang harus segera memasuki arena pertempuran, menyelesaikan para pemimpin Tanah Perdikan menoreh. Dengan demikian maka para pengawal Tanah Perdikan tidak akan mempunyai keberanian lagi untuk bertempur terus. Yang harus mereka hadapi kemudian tinggal para prajurit dari Mataram yang agaknya memang tidak begitu mudah ditundukkan. Sementara itu, pertempuran di medan yang lain nampaknya tidak membahayakan kedudukan pasukan Tanah Perdikan menoreh.
Bahkan di sisi selatan, bersama-sama dengan para prajurit dari Mataram pasukan Tanah Perdikan Menoreh benar-benar masih selalu mendesak pasukan yang kuat dari Madiun, yang diharapkan akan dapat memecah dan menduduki sebagian besar dari Tanah Perdikan itu meskipun hanya untuk sementara. Karena setelah kematian Kipatih, maka mereka harus menghindarkan diri dari benturan dengan prajurit Mataram yang lebih kuat. Tetapi prajurit Mataram itu tiba-tiba saja telah berada di hadapan hidung mereka. Demikianlah, maka Panembahan Cahyawarastra telah memerintahkan para pemimpin dan orang-orang berilmu tinggi untuk turun ke medan. Jika mereka ikut mengalahkan pasukan Tanah Perdikan, maka orang-orang berilmu tinggi dari Tanah Perdikan Menoreh yang berada di belakang garis pertempuran, akan segera turun pula ke medan. Beberapa saat kemudian, maka seperti yang diperintahkan oleh Panembahan Cahyawarastra, para pemimpin padepokan yang telah menyatakan diri ikut serta bersama Panembahan Cahyawarastra itu telah turun ke medan. Dengan kemampuan mereka yang sangat tinggi, maka mereka telah bertempur dan dengan serta-merta mendesak para pengawal Tanah Perdikan. Dalam saat yang pendek, beberapa orang pengawal telah jatuh menjadi korban. Ilmu yang tidak terjangkau oleh penalaran pengawal Tanah Perdikan itu, telah membuat mereka kehilangan kesempatan untuk mempertahankan diri. Ki Jayaraga yang cepat menanggapi keadaan telah berkata kepada Ki Patih Mandaraka. Keadaan menjadi gawat. Ki Patih Mandaraka mengangguk. Katanya, jangan biarkan mereka membantai para pengawal, mungkin Ki Gede juga ada dalam bahaya jika beberapa orang mengerumuninya. Ki Jayaraga tidak menjawab. Dengan cepat ia pun telah menyusup di antara para pengawal Tanah Perdikan dan menghadapi langsung seorang di antara mereka yang berilmu tinggi. Ki Waskita yang ada pula di antara mereka menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ada keraguan-raguan untuk mengatakannya. Namun akhirnya ia pun berkata, Ki Patih Mandaraka, sebenarnya akulah yang harus menunggu perintah. Tetapi nampaknya akulah yang akan mohon izin Ki Patih untuk ikut melibatkan diri. Meskipun sudah lama aku meletakkan senjataku, tetapi dalam keadaan seperti ini, aku tidak akan dapat tinggal diam. Ki Patih Mandaraka menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sebenarnya kami minta Ki Waskita hadir di tempat ini sama sekali bukan untuk turun ke medan perang. Tetapi sekedar untuk bertemu dan barangkali menarik untuk berbicara tentang masa-masa yang lewat. Tetapi ternyata bahwa keadaannya tidak sebagaimana kita harapkan. Aku pun pernah berada cukup lama di sini. Sementara itu, aku dan Ki Gede masih ada kaitan kadang sendiri. Karena itu, sudah tentu aku pun berkewajiban untuk membantu Tanah Perdikan ini menghadapi kesulitan-kesulitan, jawab Ki Waskita. Ki Patih Mandaraka termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia berdesis. Terima kasih Ki Waskita. Mudah-mudahan setelah peristiwa ini selesai, kita masih sempat berbicara lagi. Ki Waskita tersenyum. Katanya, mudah-mudahan. Tetapi kita bersama-sama berdoa. Ki Patih Mandaraka mengerutkan keningnya. Namun ia pun menjawab. Ya. Kita bersama-sama berdoa. Aku kira, bukan salah kita bahwa pertempuran ini terjadi sehingga jatuh korban di kedua belah pihak. Namun mungkin bencana bagi Tanah Perdikan ini memang aku penyebabnya. Memang harus dibedakan Ki Patih, jawab Ki Waskita. Yang menyebabkan satu peristiwa terjadi, tidak selalu yang bersalah. Ki Mandaraka tersenyum. Sementara itu Ki Waskita pun berkata kepada Kiai Gringsing. Kiai, untuk sementara Kiai dapat menemani Ki Mandaraka berbincang-bincang. Namun nampaknya beberapa saat kemudian, Kiai pun harus turun ke medan. Kiai Gringsing yang tua itu tersenyum. Sebenarnya lah ia sudah merasa bahwa dukungan wadatnya tidak lagi sebagaimana beberapa waktu yang lalu. Namun dalam keadaan yang memaksa, maka ia masih akan mungkin bertempur dengan orang yang berilmu setinggi apapun. Demikianlah, maka Ki Waskita yang juga sudah tua itu telah menyibak pula para pengawal Tanah Perdikan yang sebagian memang sudah mengenalnya. Demikian Ki Waskita sampai ke garis benturan kedua pasukan, maka ia sudah melihat Ki Jayaraga menghentikan seorang tua yang berjanggut putih, yang telah dengan membabi buta mendesak para pengawal Tanah Perdikan. Orang berjanggut putih itu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Ki Jayaraga dengan saksama. Untuk beberapa saat ia justru berdiam diri. Kau pernah mengenal aku? Bertanya Ki Jayaraga. Orang berjanggut putih itu termangu-mangu.
Namun ia pun kemudian menggelengkan kepalanya sambil berdesis. Aku tidak tahu apakah aku mengenalmu atau tidak. Barangkali sudah sangat lama. Tetapi barangkali kau mempunyai nama? Ki Jayaraga tertawa. Katanya. Dalam keadaan seperti ini kau sempat juga bergurau. Kau kira hanya kau saja yang mempunyai nama? Siapa namamu? Bertanya orang itu. Jayaraga. Sederhana, dan barangkali ada 1000 orang lebih yang bernama Jayaraga, atau yang mirip dengan nama itu. Atau barangkali hanya di balik suku katanya saja, jawab Ki Jayaraga. Nama itu terlalu bagus bagi orang kumal seperti kau, berkata orang berjanggut putih itu. Pantasnya kau bernama Tambra atau Keripik. Ki Jayaraga tertawa berkepanjangan. Katanya, kau memang seorang yang pintar bergurau. Tetapi karena nama tidak usah membeli, maka aku memilih nama yang baik. Heh, aku belum bertanya siapa namamu? Orang berjanggut putih itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia berkata, tidak ada gunanya aku menyebut. Kau tentu hanya akan membalas, mengatakan bahwa namaku terlalu baik bagiku. Ki Jayaraga tertawa semakin keras. Namun kemudian katanya, tidak. Aku tidak akan memberikan tanggapan apapun pada namamu. Orang itu termangu-mangu sejenak. Kemudian jawabnya, namaku Karpatole. Heh, siapa? Ki Jayaraga mengerutkan dahinya. Karpatole, ulang orang itu. Suara tertawa Ki Jayaraga meledak, sehingga orang berjanggut putih itu membentak. Heh! Kau katakan bahwa kau tidak akan memberi tanggapan apapun pada namaku. Bukankah aku tidak mengatakan apapun, jawab Ki Jayaraga. Kau tertawa seperti orang kesurupan, geram orang itu. Aku hanya tertawa. Aku tertawa karena namamu yang lucu itu, sahut Ki Jayaraga. Tetapi aku adalah seorang pemimpin sebuah perguruan. Perguruan yang sangat ditakuti orang. Perguruan dadap kerep, berkata orang itu. Dadap kerep, suara tertawa Ki Jayaraga tiba-tiba saja menjadi patah. Menurut pengetahuanku, pemimpin padepokan dadap kerep adalah Ki Sampar Alun. Bukan orang yang bernama Karpatole. Orang berjanggut putih itu mengangguk-angguk. Katanya, kau mengenal Ki Dadap Kerep? Ya. Aku mengenal Ki Dadap Kerep. Aku pernah datang ke padepokan itu. Ki Dadap Kerep atau yang juga disebut Ki Sampar Alun adalah seorang yang memiliki wibawa yang sangat besar, berkata Ki Jayaraga. Bahkan katanya kemudian, terus terang, aku sangat hormat kepadanya. Bukan saja karena ia memang sedikit lebih tua dari aku. Tetapi ilmunya pun sangat aku hormati. Orang berjanggut putih itu tertawa. Katanya, jika demikian kau pantas menyerah sekarang. Aku adalah adik seperguruan Ki Sampar Alun di padepokan Dadap Kerep itu. Yang sekarang disebut Ki Dadap Kerep adalah aku, Karpatole. Ilmuku sama sekali tidak berselisih seujung rambut pun dengan Ki Sampar Alun itu. Bahkan aku yang lebih suka bertualang sejak muda, memiliki pengalaman dan kematangan yang jauh lebih luas dari Kakang Sampar Alun, yang hidupnya dihabiskannya di padepokan sehingga pengetahuannya menjadi sempit dan tidak berkembang. Ki Jayaraga itu mengangguk-angguk. Katanya, ternyata Ki Sampar Alun itu begitu cepat tersingkir. Heh, kenapa pimpinan padepokan itu harus diganti? Orang yang menyebut dirinya Karpatole itulah yang nampak keheranan. Dengan nada tinggi ialah yang justru bertanya. Jadi bagaimana? Apakah setelah Kakang Sampar Alun meninggal, ia dibiarkan tetap memimpin padepokan Dadap Kerep? Ia memang lebih tua darimu dan lebih tua dari aku. Bahkan selisihnya mungkin agak banyak. Sekitar 5 atau 6 tahun. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya, jadi memang mungkin sekali bahwa kau pernah melihat aku pada waktu itu, pada waktu aku mengunjungi Ki Sampar Alun. Karena itu ketika kita bertemu, kau nampaknya sudah pernah mengenal aku. Kalau aku pernah mengenalmu, tentunya kau juga pernah mengenal aku, berkata Karpatole. Belum tentu, jawab Ki Jayaraga. Aku waktu itu adalah tamu pemimpin padepokanmu. Hanya orang-orang terpenting sajalah yang menemuiku. Nampaknya waktu itu kau sama sekali belum mempunyai arti apa-apa bagi padepokan Dadap Kerep. Namun tiba-tiba kini kau sudah menjadi pemimpinnya.
Cukup, geram Karpatole. Kita bertemu di sini tidak untuk berbicara tentang padepokan Dadap Krep. Apapun yang terjadi di padepokan itu sama sekali urusanmu. Sekarang kau bertemu dengan aku. Pemimpin padepokan Dadap Krep yang baru. Namun yang memiliki kelebihan dalam segala hal dari pemimpin yang telah meninggal itu. Tetapi tiba-tiba Ki Jayaraga berkata, menyerahlah. Sia-sia saja kau mengadakan perlawanan. Pasukan Panembahan Keceruk Putih itu sudah dihancurkan di mana-mana. Pasukan kebanggaannya yang datang dari selatan itu sama sekali tidak berhasil maju selangkah pun. Bahkan semakin lama semakin terdesak, sehingga sebentar lagi tentu akan segera pecah. Tidak sampai matahari turun ke punggung bukit, maka pasukan dari sisi selatan itu tentu sudah tercerai-berai. Kau bermimpi. Jarang sekali terjadi orang sempat bermimpi di peperangan yang akan dapat merenggut nyawanya. Dengar, apapun yang terjadi di segala medan, tetapi jika Patih Mandaraka itu sudah mati, maka semuanya akan selesai, geram Karpatole itu. Tetapi Ki Jayaraga berkata dengan mantap. Kita akan segera melihat akhir dari pertempuran ini sebagai suatu kenyataan, apapun yang terjadi. Bagus. Bersiaplah. Kau akan hancur menjadi debu. Kau agaknya benar-benar tidak menyadari dengan siapa kau berhadapan, geram Karpatole itu pula. Ki Jayaraga tidak menyahut lagi. Tetapi ia pun segera bersiap. Ia pun percaya bahwa orang yang bernama Karpatole itu memiliki kelebihan. Namun Ki Jayaraga sendiri adalah orang yang juga mempunyai bekal cukup untuk maju ke dalam pertempuran yang paling dahsyat sekalipun. Pertempuran di antara orang-orang berilmu tinggi. Sejenak kemudian, maka Karpatole itu pun telah bersiap untuk bertempur sampai tuntas. Hanya kematian sajalah yang akan menghentikan pertempuran itu. Beberapa saat kemudian, kedua orang tua itu pun telah terlibat dalam pertempuran. Namun pada langkah-langkah pertama mereka masih saling menjajagi. Keduanya masih mencoba untuk mengetahui landasan ilmu lawan. Namun semakin lama mereka pun menjadi semakin cepat bergerak. Meloncat-loncat menyerang dan menghindar. Benturan-benturan kecil mulai sering terjadi untuk mengukur kekuatan masing-masing. Dalam pada itu, pertempuran antara kedua pasukan pun menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak telah mengerahkan kemampuan mereka. Kehadiran Ki Jayaraga telah mengurangi tekanan pada pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh, karena orang berjanggut putih itu telah mendapatkan lawannya. Tetapi sementara itu, seorang yang lain telah mengacaukan pertahanan orang-orang Tanah Perdikan Menoreh itu pula. Setiap orang itu menggerakkan tangannya, maka bagaikan angin prahara telah menyambar para pengawal Tanah Perdikan, sehingga mereka terdorong surut beberapa langkah. Bahkan kadang-kadang seorang telah melanggar orang yang lain dan saling berbenturan. Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian melangkah meninggalkan Ki Jayaraga yang telah bertempur melawan Karpatole. Orang yang sedang menghalau para pengawal itu terkejut ketika ia melihat seorang di antara para pengawal itu tidak terdorong dari para pertahanannya. Bahkan orang itu telah bergerak maju beberapa langkah. Anak iblis, geram orang itu. Siapa kau? Apakah kau yang disebut orang bercambuk? Ki Waskita menggeleng. Katanya. Aku tidak mempunyai cambuk. Jadi siapa kau, berkata orang itu. Namaku Waskita, jawab Ki Waskita. Siapakah kau Kisanak? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Jadi bukan kaulah orang yang aku tunggu. Aku sedang mencari orang bercambuk, yang katanya memiliki ilmu yang sangat tinggi. Di medan perang sebaiknya kau tidak usah mencari orang yang tidak kau temui. Di sini kau temui aku, sehingga kau tidak perlu mencari orang lain, berkata Ki Waskita. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun tertawa berkepanjangan. Katanya, siapakah kau sebenarnya, berani menantang aku yang dipersiapkan untuk bertempur menghadapi orang bercambuk? Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya yang diperhitungkan oleh Panembahan Cahyawarastra, selain Ki Patih Mandaraka sendiri adalah orang bercambuk itu, sehingga yang lain tidak terlalu banyak diperhitungkan. Namun karena Ki Waskita tidak segera menjawab, maka orang itu telah mendesaknya. Kenapa kau menjadi bingung? Kisanak, kau masih mempunyai kesempatan.
Jika kau mau memanggil orang bercambuk itu untuk datang kemari, maka kau akan aku beri kesempatan untuk hidup. Kiwaskita tersenyum. Katanya, Kisanak. Orang bercambuk itu nampaknya belum merasa perlu untuk turun ke medan. Ia sedang melihat-lihat apa yang terjadi di sini. Karena itu, kau tidak perlu mengigau tentang orang bercambuk, yang barangkali sekarang sedang menggembalakan kambingnya itu. Orang itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia justru bertanya. Kau kenal atau tidak dengan orang bercambuk itu? Atau barangkali kau mempunyai pengertian yang salah? Tentu aku kenal, jawab Kiwaskita. Ia memang datang kemari bersama Ki Mandaraka. Bukankah menurut laporan yang kau dengar juga begitu? Petugas sandimu tentu tahu akan hal itu. Tetapi kau belum menyebut siapa namamu? Aku Ajar Cangkring, jawab orang itu. Agaknya kau tentu sudah pernah mendengar namaku. Kiwaskita mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun menggeleng sambil berkata, sayang Kisanak. Aku belum pernah mendengar. Sebagaimana kau belum pernah mendengar namaku. Nampaknya harga dirimu terlalu tinggi Kisanak. Sebaiknya kau akui saja, bahwa nama Ki Ajar Cangkring memang telah dikenal di seluruh tanah ini. Dari Banten sampai ke Belambangan, berkata orang itu. Kiwaskita mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Katakan bahwa nama Ki Ajar Cangkring telah didengar semua orang di tanah ini, kecuali aku. Mungkin itu karena pengetahuanku yang terlalu picik. Ki Ajar Cangkring itu tertawa. Katanya, kau ternyata ingin juga disebut rendah hati. Siapapun kau dan apapun yang kau lakukan, tetapi kau nampaknya memang sedang tersesat. Karena itu, sekali lagi aku menawarkan kepadamu, pergilah dan panggil orang bercambuk itu kemari. Kau akan terlepas dari sentuhan tanganku yang dapat membunuhmu. Kiwaskita menarik nafas dalam-dalam. Katanya, maaf Kisanak. Aku berpihak pada tanah perdikan yang tiba-tiba telah mendapat serangan ini, sehingga karena itu maka aku bukan bawahanmu, yang dapat kau perintah untuk melakukan sesuatu di medan ini menurut kepentinganmu. Telinga Ki Ajar Cangkring bagaikan disentuh api. Karena itu maka ia pun menggeram. Baiklah. Agaknya kau memang ingin mati mendahului orang bercambuk itu. Kiwaskita tidak menjawab lagi. Orang itu pun dengan serta-merta pula telah menyerang Kiwaskita. Tetapi Kiwaskita sudah siap untuk mengelakkan serangan itu. Demikianlah, maka keduanya pun telah bertempur. Ki Ajar Cangkring memang masih lebih muda dari Kiwaskita. Namun ternyata bahwa Kiwaskita masih cukup tangkas untuk mengimbangi kecepatan gerak Ki Ajar Cangkring. Sementara itu, orang-orang berilmu tinggi lainnya pun telah berada di medan pula. Sementara Ki Cahyawarastra masih juga sempat memperhatikan orang-orangnya yang sedang bertempur dengan sengitnya. Tetapi Panembahan itu tidak sempat melihat keadaan sayap-sayap pasukan kecilnya itu. Apalagi ketika ia justru tertegun melihat Ki Ajar Cangkring yang bertempur tidak melawan orang bercambuk. Mula-mula Panembahan Cahyawarastra akan menjadi marah dan memerintahkan Ki Ajar Cangkring untuk meninggalkan orang itu dan menyerahkannya kepada orang lain. Tetapi ketika ia melihat kedua orang itu bertempur, maka ia mulai berpikir lain. Orang ini adalah orang yang berilmu tinggi. Ia memang memerlukan seorang lawan yang memadai, berkata Panembahan itu di dalam hatinya. Namun dengan demikian maka ia mulai menilai, apakah Putut Sendawa akan dapat menyelesaikan sendiri orang bercambuk. Atau ia harus mencari orang lain untuk mengawaninya. Jika ia sendiri harus menghadapinya, maka Ki Patih Mandaraka akan dapat terlepas dari tangannya. Karena itu, maka Panembahan Cahyawarastra itu pun telah bergeser lagi. Ia berusaha menemui Karpatole yang barangkali dapat menggantikan kedudukan Ki Ajar Cangkring, bersama Putut Sendawa menghadapi orang bercambuk. Tetapi Panembahan Cahyawarastra itu pun menjadi berdebar-debar melihat Karpatole itu bertempur dengan orang yang memiliki ilmu yang mampu mengimbanginya. Setan, geram Panembahan itu. Siapa saja yang sempat dikumpulkan oleh Mandaraka untuk melindungi dirinya? Sejenak kemudian Panembahan Cahyawarastra itu pun telah bergeser lagi. Ia kemudian menemui Putut Sendawa yang telah siap untuk menyusup menyeberangi garis pertempuran, untuk mencari orang bercambuk di tengah-tengah pengawal tanah perdikan. Kau akan kemana? Bertanya Panembahan Cahyawarastra. Menemui orang bercambuk yang bersembunyi di belakang garis pertempuran, jawab Putut Sendawa.
Panembahan Cahyawarastra mengerutkan keningnya. Dengan nada tinggi ia berkata, "Apakah kau sudah gila? Bukankah aku harus melawan orang bercambuk itu? Aku memang menunggu Ki Ajar Cangkring. Tetapi aku tidak telaten." Nampaknya Ki Ajar Cangkring ingin memanaskan darahnya lebih dahulu dengan orang lain, baru kemudian menemui orang bercambuk itu. Namun sementara itu, aku tentu sudah berhasil membunuhnya. "Ternyata kau menjadi sangat meragukan," berkata Panembahan Cahyawarastra. "Jika kau sedikit mampu berpikir, maka kau tentu tidak akan berusaha menyeberangi garis pertempuran, karena dengan demikian maka rasa-rasanya kau seperti akan terjun ke dalam perapian untuk membakar diri. Seorang melawan seorang pun kau tidak akan mampu mengimbangi orang bercambuk itu. Apalagi jika ia masih berada di antara para pengawal Tanah Perdikan." Tetapi menurut Panembahan, orang bercambuk itu sudah terlalu tua, sakit-sakitan dan lemah, sehingga wadatnya tidak akan dapat mendukung kedahsyatan ilmunya lagi. "Bukankah dengan demikian berarti bahwa ia tidak lagi berada dalam kekuatan puncaknya?" berkata Putut Sendawa. "Tetapi untuk menjumpainya kau tidak dapat mempergunakan caramu yang bodoh itu. Masih dapat dimengerti jika kau berusaha memancingnya ke garis pertempuran. Tetapi jika kau berusaha menyeberangi dan bertempur melawan orang bercambuk itu di sisi para pengawal Tanah Perdikan, maka kau akan mati dengan luka arang keranjang," desis Panembahan Cahyawarastra. "Meskipun kau mempunyai kekuatan aji teleng atau jenis apapun yang dapat memanfaatkan panas sebagai kekuatan ilmumu, namun kau harus membayangkan bahwa masih ada 2-3 orang berilmu tinggi di seberang garis pertempuran itu. Setidak-tidaknya ada orang bercambuk dan Patih Mandaraka itu sendiri." Putut Sendawa mengangguk-angguk. Namun ia bertanya, "Lalu apa yang harus aku lakukan?" "Kau tampil di garis pertempuran," berkata Panembahan Cahyawarastra. "Menghadapi pengawal-pengawal itu?" bertanya Putut Sendawa. "Sekedar untuk memancing orang-orang berilmu tinggi dari Tanah Perdikan," jawab Panembahan Cahyawarastra. Putut itu mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Tetapi sebenarnya aku agak segan merendahkan diri dan mengotori tanganku dengan nyawa pengawal-pengawal kecil seperti itu." "Kau memang gila," geram Panembahan Cahyawarastra. "Itu memang bukan tujuan, tetapi cara untuk memancing mereka keluar. Jika Mandaraka itu masih saja bersembunyi, aku pun akan membunuh pengawal itu sebanyak-banyaknya." Putut Sendawa itu mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Aku akan melakukannya." Seperti perintah Panembahan Cahyawarastra, maka Putut Sendawa itu benar-benar telah turun ke garis pertempuran. Ternyata kehadirannya memang mengejutkan para pengawal. Namun dalam pada itu, Kiai Gringsing pun menyadari bahwa yang dilakukan oleh orang berilmu tinggi itu adalah untuk memancing para pemimpin dari Tanah Perdikan menoreh. Karena itu, maka Kiai Gringsing berkata kepada Ki Patih Mandaraka, "Biarlah aku memperlihatkan diriku." "Tetapi sebaiknya Kiai tidak perlu turun ke medan," berkata Ki Mandaraka. Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, "Wadahku memang tidak lagi tegar seperti 1-2 tahun yang lalu. Pada saat terakhir keadaanku cepat memburuk. Tetapi aku masih sanggup untuk tampil ke medan. Barangkali justru akan memberikan rangsangan pada jaringan urat syarafku untuk bekerja lagi dengan baik." Ki Mandaraka tersenyum. Katanya, "Aku mengucapkan terima kasih kepada kesediaan Kiai." Ternyata Kiai Gringsing juga tertawa. Katanya, "Permainan yang nampaknya masih akan menarik." Demikianlah, sejenak kemudian Kiai Gringsing yang tua itu sudah berada di medan. Ia sadar bahwa orang yang harus dihadapinya adalah seorang berilmu tinggi yang masih cukup muda, meskipun sudah lebih tua dari muridnya, Agung Sedayu. Dengan demikian maka Kiai Gringsing harus memperhitungkan sebaik-baiknya dukungan wadaknya. Meskipun ia sanggup menghimpun segala jenis ilmu, tetapi ia tidak dapat mengatasi saat-saat wadaknya menjadi kian rapuh, karena ia tidak mampu menentang arus keharusan yang berlaku bagi setiap makhluk. Demikian Kiai Gringsing muncul di antara para pengawal, maka dengan serta-merta Putut Sendawa meloncat mendekatinya sambil berkata lantang, "Kaukah orang bercambuk itu?" Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Katanya dengan nada rendah, "Ya, akulah yang disebut orang bercambuk itu." "Kita akhirnya dapat bertemu Kiai. Bukankah kau sekarang disebut Kiai Gringsing?" bertanya Putut Sendawa itu lagi.
Ya, orang menyebutku Kiai Gringsing. Kau sudah terlalu tua untuk bertempur. Apakah kau masih sanggup? Bertanya Putut itu pula. Kiai Gringsing tertawa. Katanya, aku memang sudah tua. Sebenarnya aku juga sudah tidak ingin berkelahi apapun alasannya. Tetapi aku tidak sampai hati membiarkan orang-orang itu menjadi korban kegaranganmu. Karena itu, maka terpaksa aku memasuki arena untuk mengajakmu berbincang-bincang. Sebab dengan demikian maka kau tentu akan berhenti membunuh. Ah kau, desis orang itu. Agaknya memang senang sempat berbincang-bincang dengan kau yang digelari orang bercambuk. Tetapi sudah barang tentu tidak dalam keadaan seperti ini. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Dengan nada rendah ia bertanya. Bagaimana dengan keadaan seperti ini? Bukankah justru menarik? Biar saja orang lain bertempur dengan menggerakkan kemampuan mereka, sementara kita di sini duduk berbincang-bincang. Orang itu semua berwajah tegang itu tiba-tiba saja tertawa. Katanya, ternyata kau memang orang aneh. Jika bukan aku, maka sudah barang tentu orang itu akan dapat kau pengaruhi sehingga benar-benar bersedia duduk dan berbincang-bincang denganmu. Tetapi sayang Kiai, aku agaknya telah mempunyai pilihan sendiri. Kita bertempur dahulu, baru berbincang-bincang. Bagaimana jika salah seorang di antara kita mati? Bertanya Kiai Gringsing. Bukankah kita tidak akan dapat berbincang-bincang lagi? Apa boleh buat? Karena keperluan pokok kita datang ke tempat ini memang bukan untuk berbincang-bincang, tetapi untuk bertempur. Oh, Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya pula. Hampir aku lupa. Kita memang akan berkelahi, meskipun sebenarnya aku sudah tidak ingin melakukannya. Bagaimana dengan kau Kisanak? Jika kau tidak ingin melakukannya, kenapa kau tidak meninggalkan saja medan ini? Kenapa kau justru telah memasuki arena, jika sebelum bertempur kau sudah menyesal? Bukan menyesal. Tetapi jika ada kesempatan lain dari bertempur, aku memilih kesempatan lain itu, berkata Kiai Gringsing. Tidak ada kesempatan lain Kiai. Kita harus bertempur, berkata Putut Sendawa. Baiklah. Tetapi kau harus menyadari bahwa aku sudah tua. Aku sudah tidak lagi dapat bergerak dengan tangkas dan cepat. Karena itu, maka kita akan bertempur perlahan-lahan, berkata Kiai Gringsing. Putut Sendawa termangu-mangu. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, aku sekarang tahu, Kiai. Agaknya Kiai adalah orang yang sangat rendah hati. Namun justru karena itu, maka aku harus menjadi sangat berhati-hati berhadapan dengan Kiai. Ah kau, Kiai Gringsing tersenyum. Namun tiba-tiba ia bertanya. Siapa namamu? Apakah kau tadi sudah menyebut atau belum? Putut Sendawa, jawab orang itu. Siapakah nama gurumu? Bertanya Kiai Gringsing. Sudahlah Kiai. Tidak ada gunanya mengenali nama guruku. Guruku adalah orang yang selalu mengasingkan dirinya sejak muda, sehingga hampir tidak ada orang yang mengenalnya atau yang dikenalnya. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, aku juga hanya berurusan dengan kau. Tidak dengan gurumu. Agaknya kau benar, bahwa aku tidak perlu tahu gurumu itu. Maaf Kiai, berkata Putut Sendawa yang mulai menjadi hormat kepada lawannya itu. Kita memang harus bertempur. Memang satu kehormatan dapat bertemu dalam pertempuran dengan orang bercambuk. Nah, aku memang ingin melihat dan mendengar lecutan cambuk Kiai. Kiai Gringsing tersenyum. Namun ia pun telah mengurai cambuknya pula. Cobalah Kiai, berkata Putut Sendawa. Jadi kita akan bertempur? Kiai Gringsing masih bertanya. Ya. Untuk itu kita datang kemari, jawab Putut Sendawa. Baiklah, Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Marilah. Aku sudah siap dengan cambukku. Kau bersenjata apa? Putut Sendawa itu segera menarik senjatanya. Sebuah tombak bertangkai sangat pendek. Pada mata tombaknya terdapat sebuah kait yang tajamnya seperti duri pandan. Ngeri, desis Kiai Gringsing. Apa yang ngeri? Bertanya Putut Sendawa. Senjatamu. Ujung tombak dengan duri pandan. Tangkainya tidak lebih panjang dari pedang, berkata Kiai Gringsing. Putut Sendawa tiba-tiba saja mengangguk-angguk sambil berkata.
Biarlah kita mulai. Seandainya aku harus mati, maka rasa-rasanya menyenangkan mati di tangan seorang yang rendah hati seperti Kiai. Aku tidak mengira bahwa orang bercambuk itu demikian ramah dan rendah hati. Mula-mula aku mengira seorang yang sudah tua, garang, sombong dan tidak mau tahu tentang ketuaannya. Ternyata Kiai sama sekali tidak demikian. Ah, jangan memuji begitu. Mari, lawan aku, berkata Kiai Gringsing. Bukankah kita datang untuk berkelahi? Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku ingin mendengar ledakan cambuk Kiai sebelum aku mati. Aku telah mendengar ledakan cambuk murid Kiai di sayap kanan pasukan Tanah Perdikan. Apalagi jika Kiai yang menggerakkan ujung cambuk itu. Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, baiklah. Aku akan mencobanya. Kiai Gringsing menyadari bahwa Putut itu pun seorang yang berilmu tinggi, yang mengerti arti ledakan cambuknya. Karena itu, maka Kiai Gringsing pun kemudian telah menghentakkan ujung cambuknya itu. Tetapi cambuk itu tidak meledak. Tidak melontarkan suara yang keras sebagaimana cambuk Agung Sedayu. Namun Putut Sendawa mampu menangkap kekuatan getaran ujung cambuk Kiai Gringsing itu, sehingga ia sekali lagi mengangguk sambil berdesis. Aku akan mati dengan tenang di tangan Kiai. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Ia melihat orang yang bernama Putut Sendawa itu seakan-akan justru melihat satu kenyataan yang harus diterimanya. Bahkan ia telah pasrah. Getaran cambuk itu merupakan satu isyarat bagi Putut Sendawa bahwa ia tidak akan mampu mengatasi kemampuan ilmu orang yang disebut Kiai Gringsing itu. Namun Putut Sendawa itu berkata, Kiai, ternyata aku telah bertemu dengan kekuatan yang jauh di luar jangkauan kemampuanku. Namun demikian Kiai, tolong, biarlah aku mati sebagai seorang laki-laki. Tetapi Kiai Gringsing yang memiliki sebangsal pengalaman tidak mau merendahkan lawannya. Ia tahu bahwa jika ia mulai merendahkan lawannya, maka ia mulai terjerumus ke dalam kekalahan. Karena itu, maka ia masih tetap berhati-hati menghadapi lawannya yang seakan-akan sudah begitu pasrah menghadapi kematian. Namun demikian Putut itu masih bertekad untuk mati sebagai laki-laki. Demikianlah maka sejenak kemudian, maka Putut Sendawa itu telah memutar senjatanya. Dengan suara nyaring ia berkata, Kiai, aku akan segera menyerang. Kiai Gringsing memang sudah bersiaga. Sementara itu, Putut Sendawa itu bagaikan terbang meluncur sambil mengayunkan senjatanya. Namun dengan tangkas Kiai Gringsing bergeser, mengelakkan senjata yang mengerikan itu. Karena itu, maka ujung tombak dengan kait duri pandan itu tidak menyentuhnya sama sekali. Namun dengan cepat pula orang itu menggeliat dan berputar. Sekali lagi ia meluncur dengan senjata yang terayun pula mendatar ke arah dada Kiai Gringsing. Namun dengan sedikit bergeser surut, ujung senjata itu sama sekali tidak menyentuhnya. Ternyata serangan-serangan berikut menjadi semakin cepat. Orang yang menyebut diri Putut Sendawa itu ternyata telah langsung melepaskan ilmunya yang sangat tinggi. Ia mampu meluncur terbang ke segala arah sambil mengayun-ayunkan senjatanya yang bagaikan menyala. Tetapi ternyata Kiai Gringsing benar-benar seorang yang sulit untuk diimbangi. Ia dengan cepat mampu menyesuaikan diri dengan keadaan wadaknya yang menjadi semakin lemah. Karena itu, maka ia tidak terlalu banyak bergerak. Ia hanya bergeser sedikit-sedikit menghindari serangan lawannya yang datang setiap kali dengan cepat dan kuat. Demikianlah, pertempuran antara keduanya menjadi semakin cepat dan keras. Namun Kiai Gringsing berusaha untuk tidak mempergunakan kekuatan wadaknya terlalu banyak. Ia hanya bergeser selangkah demi selangkah. Namun gerak yang seakan-akan tidak nampak itu telah mampu menghindarkan dari sentuhan ujung senjata lawannya. Putut Sendawa benar-benar heran menghadapi orang tua itu. Namun ia tidak berpura-pura. Ia sadar bahwa ia tidak akan mampu mengimbangi kemampuan Kiai Gringsing. Namun seperti yang dikatakannya, ia ingin mati sebagai seorang laki-laki. Karena itu, maka ia pun telah mengerahkan segenap kemampuannya. Ia tidak saja dengan cepat meluncur menyerang, tetapi ujung senjatanya itu bagaikan telah menyala. Dan bahkan seakan-akan menyemburkan api yang kemerah-merahan. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Namun serangan-serangan itu memang menjadi semakin berbahaya baginya. Ternyata paduan antara ilmu Putut Sendawa dengan senjata yang agaknya memang ciri kekuatan dan kemampuannya itu, telah menimbulkan kekuatan yang menyerangnya dengan dahsyatnya dan menjadi sangat berbahaya.
Ketika semburan api menyambar dengan dahsyatnya, Kiai Gringsing harus meloncat beberapa langkah surut. Namun agaknya Putut Sendawa tidak melepaskannya. Demikian kedua kakinya menyentuh tanah, maka ia pun telah menggeliat dan siap untuk meluncur kembali menyerang Kiai Gringsing. Tetapi tiba-tiba saja orang itu telah menghentakkan diri, menggagalkan niatnya. Demikian ia hampir melenting, maka cambuk Kiai Gringsing telah menghentak sendal pancing. Seperti, bahkan melampaui sebelumnya, cambuk itu tidak meledak. Tidak menimbulkan kegaduhan dan bunyi yang memecahkan selaput telinga. Namun jantung Putut Sendawa bagaikan runtuh dari tangkainya di dalam dadanya. Kiai, desisnya. Kiai Gringsing yang siap untuk melecutkan cambuknya sekali lagi telah menahan diri. Sementara itu Putut Sendawa berkata, "Beri aku kesempatan mempertahankan agar jantungku tidak jatuh." Getar ledakan cambuk Kiai benar-benar mampu meruntuhkan gunung. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kau akan mampu bertahan. Hanya jika ujung cambukku menyentuh tubuhmu, maka kau tidak akan mampu bertahan." Putut Sendawa termangu-mangu sejenak. Namun ia pun telah mempersiapkan dirinya. Senjatanya masih memancarkan warna api yang setiap saat dapat disemburkan ke arah lawannya. Untuk beberapa saat mereka saling berhadapan. Putut Sendawa dengan senjatanya yang mengerikan, sementara Kiai Gringsing telah siap pula dengan cambuknya. Namun Putut Sendawa yang pernah merasa dirinya berilmu sangat tinggi dan merasa kecewa ketika harus menghadapi orang bercambuk itu berdua, karena ia merasa akan mampu menyelesaikannya sendiri, harus melihat satu kenyataan yang lain. Tetapi Putut itu sama sekali tidak akan mengingkari kenyataan itu. Sejak Kiai Gringsing meledakkan cambuknya yang pertama kali, maka Putut itu sudah menerima dengan dada tengadah satu kenyataan, bahwa ilmunya adalah bukan apa-apa bagi Kiai Gringsing. Tetapi Kiai Gringsing menghormatinya, bahwa Putut itu telah bertekad untuk menyelesaikan tugasnya sebagai seorang laki-laki, apapun yang terjadi. Sejenak kemudian, maka Putut itu pun telah mengulangi serangan-serangannya yang cepat sekali itu, sehingga dengan demikian maka pertempuran itu pun telah berlangsung semakin sengit. Namun bagaimanapun juga, kedua orang yang bertempur itu ternyata saling menghormati karena sikap dan kemampuan mereka masing-masing. Sementara itu, di belakang garis benturan antara dua kekuatan itu, Ki Patih Mandaraka merenungi pertempuran yang berlangsung dengan sengitnya itu. Para bekas perwira pajang yang diundangnya sebagai sahabat-sahabatnya itu telah menyatakan diri untuk turun ke medan. Namun Ki Patih Mandaraka telah mencegahnya. "Aku titipkan pengamatan terakhir atas ketahanan pasukan Tanah Perdikan ini kepada kalian." Ki Gede telah langsung memimpin pertempuran itu. Hanya dalam keadaan yang memaksa, seandainya masih ada orang-orang berilmu tinggi di antara para pengikut Panembahan Cahyawarastra, maka tolong, tahan mereka. "Mudah-mudahan aku dapat bertemu sendiri dengan Panembahan yang ingin membunuhku itu," berkata Ki Patih Mandaraka. Para bekas perwira pajang itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, "Baiklah Ki Patih. Kami akan tetap mengamati medan. Hanya dalam keadaan yang seperti Ki Patih maksudkan kami akan turun ke medan." "Aku akan melihat benturan kekuatan itu," berkata Ki Patih kemudian. Sejenak kemudian Ki Patih diikuti oleh dua orang pengawal terpilihnya telah memasuki medan. Mula-mula mereka melihat pertempuran yang sangat seru di antara kedua pasukan yang nampaknya memiliki tekad yang tinggi. Beberapa orang pemimpin kelompok yang mempunyai kelebihan dari kawan-kawannya nampaknya telah saling berhadapan pula. Sementara itu, Panembahan Cahyawarastra sendiri juga sudah berada di medan. Meskipun mereka belum bertemu, tetapi medan yang tidak begitu luas itu tentu akan mempertemukan mereka. Sementara itu, di sayap kanan, Agung Sedayu masih bertempur dengan sengitnya melawan orang yang menyebut dirinya Wreksagora. Orang yang memang merasa memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Wreksagora yakin bahwa ia akan dapat membunuh Agung Sedayu. Bahkan gurunya sekalipun yang disebut orang bercambuk. Namun sementara itu, keduanya masih bertempur untuk saling menjajagi. Agung Sedayu masih melecutkan cambuknya dengan suara yang meledak-ledak. Ketika pertempuran itu berlangsung beberapa lama, maka Wreksagora mulai mengenal kemampuan Agung Sedayu. Perlahan-lahan tumbuh pengakuan bahwa orang yang masih terhitung muda itu ternyata memang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Namun Wreksagora pun yakin akan kemampuannya.
Karena itu, ketika pertempuran semakin lama menjadi semakin sengit, maka Ureksagora merasa perlu untuk mulai menunjukkan kelebihannya kepada Agung Sedayu. Itulah sebabnya, maka dalam keterlibatan pertempuran yang cepat, Ureksagora telah meloncat mengambil jarak. Namun kemudian ia pun telah berdiri sambil bertolak pinggang. Dengan nada garang ia berkata, "Nah Agung Sedayu, pameran kekuatan dan kemampuan yang kau tunjukkan kepadaku sudah cukup memadai. Sekarang, kau harus melihat satu kenyataan tentang lawanmu ini. Ledakan cambukmu yang bagaikan memecahkan langit itu sama sekali tidak berarti apa-apa bagiku." Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Ia melihat perubahan sikap lawannya. Seakan-akan ia justru menantang agar ia menyerangnya langsung. Pengalaman Agung Sedayu memberitahukan kepadanya bahwa sikap itu adalah sikap seseorang yang merasa kulitnya mendapat satu perlindungan ilmu yang dapat menjadi perisai yang diandalkannya. Sebagaimana dirinya sendiri akan merasa terlindung jika ia telah mengeterapkan ilmu kebalnya, meskipun pada suatu saat ada kekuatan ilmu yang akan dapat mengoyak perisai ilmu kebalnya itu. Namun dengan demikian, maka Agung Sedayu memang merasa bahwa ia harus semakin berhati-hati menghadapi lawannya itu. Ia belum tahu seberapa jauh kemampuan ilmu kebal orang itu. Tetapi adalah kewajibannya untuk menjajaki ilmu kebal lawannya itu, agar ia dapat memperhitungkan segala kemungkinan dengan lebih mapan. Dengan penuh kewaspadaan Agung Sedayu telah melangkah mendekati lawannya, sementara pertempuran berlangsung semakin sengit. Ketika matahari menjadi semakin tinggi ke puncak langit, maka darah pun rasa-rasanya menjadi semakin menggelegak di dalam dada. Keringat dan darah mulai mewarnai tubuh dan pakaian para pengawal dan prajurit di kedua belah pihak. Namun telapak tangan yang basah itu pun telah membuat senjata menjadi semakin garang. Namun Agung Sedayu pun tidak mau dianggap lengah. Ia pun telah mengeterapkan ilmu kebalnya pula, meskipun tidak harus berdiri tegak sambil bertolak pinggang dan membiarkan lawannya menyerangnya. Beberapa langkah di hadapan orang itu Agung Sedayu memang berhenti. Ia mendengar orang itu tertawa sambil berkata, "Agung Sedayu, aku tahu bahwa kau memiliki ilmu kebal yang dapat melindungi kulit dan tulang-tulangmu. Tetapi ketahuilah bahwa aku tidak hanya mempunyai selembar ilmu kebal. Aku memiliki ilmu kebal rangkap, sehingga tidak ada kekuatan yang dapat menembus dua lapis ilmu kebalku itu. Karena itu, maka hari ini adalah hari terakhir kau menikmati pertempuran yang paling berkesan, serta ilmu kebalmu yang kau bangga-banggakan itu." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba untuk mempercayai lawannya, karena jika tidak, maka ia akan dapat terjebak. Namun dalam pada itu, maka katanya, "Kisanak, dalam satu pertempuran, maka masing-masing akan berusaha untuk dapat memenangkan pertempuran dengan bekal ilmu dan senjata yang ada padanya. Karena itu, meskipun mungkin bekal yang kau bawa itu lebih banyak, namun aku tidak akan membiarkan diriku digilas oleh ilmu-ilmumu itu. Aku harus berusaha untuk memanfaatkan ilmu yang meskipun hanya sedikit yang ada padaku, untuk menyelamatkan diri sendiri." Orang itu tertawa berkepanjangan. Katanya, "Kenapa tiba-tiba saja kau menjadi putus asa? Bukankah kau seorang yang bernama besar sebagai murid terpercaya dari orang bercambuk itu?" "Aku tidak berputus asa," berkata Agung Sedayu. "Guruku mengajarkan agar aku selalu berusaha memecahkan persoalan yang aku hadapi. Karena itu maka sekarang pun aku tentu berusaha, bagaimana aku memecahkan ilmu kebalmu yang rangkap itu." Ureksagora tertawa semakin keras. Katanya, "Kau tidak usah bermimpi. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang mampu memecahkan ilmu kebal yang rangkap. Ilmu kebal selapis, sebagaimana kau miliki, memang mungkin akan dapat dipecahkan. Tetapi tidak dengan ilmu kebal rangkap." Agung Sedayu tidak menjawab lagi. Tetapi ia mulai memutar cambuknya. Sementara itu Ureksagora pun masih juga memegangi senjatanya. Tongkat baja hitam dengan gerigi tajam di bagian ujungnya. Senjata yang memang mendebarkan. Sejenak kemudian maka Agung Sedayu pun telah meloncat sambil menghentakkan cambuknya sendal pancing. Terdengar ledakan yang bagaikan memecahkan selaput telinga. Bahkan rasa-rasanya udara di seluruh medan itu bergetar. Ureksagora melihat serangan itu. Tetapi ia dengan sengaja tidak beringsut dari tempatnya. Tidak pula berusaha menangkisnya. Beberapa orang yang sedang bertempur dari kedua belah pihak itu pun terkejut karenanya.
Mereka melihat hentakan cambuk itu dan mereka pun mendengar bagaimana ujung cambuk itu meledak. Beberapa orang bagaikan terpukau melihatnya. Namun tiba-tiba terdengar sorak yang bagaikan membelah langit. Meledak seperti suara cambuk Agung Sedayu. Para pengikut Panembahan Cahya Warastra serta para prajurit Madiun yang ada di dalam pasukan itu bersorak berkepanjangan melihat Ureksagora yang terdorong selangkah surut. Kemudian berdiri tegak dan kembali tangannya bertolak pinggang. Senjatanya hanya digenggamnya saja, tanpa dipergunakan untuk menangkis serangan Agung Sedayu. Bahkan Ureksagora masih juga tertawa sambil berkata, "Nah, kau lihat Agung Sedayu. Ujung cambukmu sama sekali tidak mampu menembus ilmu kebalku." "Tetapi kau tergetar mundur," berkata Agung Sedayu. "Aku tidak mengingkari kekuatanmu yang sangat besar, yang meskipun tidak mampu mengoyak ilmu kebalku, tetapi dapat mendorongku selangkah surut. Namun keseimbanganku sama sekali tidak terganggu karenanya," jawab Ureksagora. "Tetapi yang aku saksikan ternyata tidak sebagaimana aku duga." "Atau barangkali kau baru memakai ilmumu yang selapis?" bertanya Agung Sedayu. Orang itu termangu-mangu. Namun Agung Sedayu tidak memberinya kesempatan berpikir. Tiba-tiba saja ia berkata, "Aku akan mengulangi seranganku. Lebih keras. Pergunakan ilmu kebalmu kedua-duanya agar kau tidak mengalami kesulitan." Sebelum orang itu berkesempatan mempertimbangkan kata-kata Agung Sedayu, maka Agung Sedayu telah memutar ujung cambuknya. Kemudian meloncat sekali lagi menyerang orang yang mengaku memiliki ilmu kebal rangkap itu. Sekali lagi cambuk itu meledak. Sekali lagi gemuruh sorak para pengikut Panembahan Cahya Warastra meledak pula. Namun sekali lagi Ureksagora terdorong pula surut selangkah sebagaimana sebelumnya. Agung Sedayu sama sekali tidak meningkatkan kekuatan ilmunya. Ia masih mempergunakan kekuatan dan kemampuan yang sama. Namun dengan demikian Agung Sedayu sudah yakin bahwa orang itu sudah mempergunakan 2 lapis ilmu kebalnya. Sorak yang gemuruh itu memang mempengaruhi medan. Para pengikut Panembahan Cahya Warastra seakan-akan telah mendapatkan satu kepastian bahwa mereka akan dapat menggulung orang-orang Tanah Perdikan itu. Jika Agung Sedayu tidak mampu menembus kemampuan ilmu Ureksagora, maka ia tentu akan dapat dikalahkan, betapapun tinggi ilmunya. Jika Agung Sedayu telah terbunuh, maka para pengawal Tanah Perdikan itu akan dapat dihalau dengan cepat, secepat memijit buah ranti. Pasukan Tanah Perdikan di sayap kanan itu akan menjadi seperti mentimun yang harus berkelahi melawan durian. Orang-orang Tanah Perdikan menoreh memang telah menjadi cemas. Mereka melihat Agung Sedayu 2 kali menyerang lawannya dengan ledakan cambuk yang bagaikan membelah bumi. Tetapi lawannya itu sama sekali tidak terluka. Namun bagaimanapun juga orang-orang Tanah Perdikan menoreh mempunyai kepercayaan yang sangat tinggi kepada Agung Sedayu, bahwa ia akan dapat mengatasi kesulitan. Beberapa kali Agung Sedayu telah mengalami kesulitan, bahkan terluka parah di medan pertempuran, namun ia mampu mengatasi kesulitan itu. Meskipun dengan debar jantung yang lebih cepat, namun mereka masih tetap berpengharapan. Agung Sedayu pun menyadari bahwa yang baru saja terjadi itu akan dapat mempengaruhi ketahanan jiwani orang-orang Tanah Perdikan. Karena itu, maka ia pun harus menunjukkan bahwa ia akan mampu melindungi para pengawal yang sedang bertempur itu. Karena itulah, maka Agung Sedayu harus menjajaki kekuatan lawan. Ia tidak mau dengan sombong membiarkan lawannya menyerang sebelum ia yakin akan kemampuannya yang akan dapat mengatasi kekuatan lawannya itu. Dengan demikian, maka Agung Sedayu itu pun mulai menyerang lawannya. Ujung cambuknya berputaran dan sekali-sekali meledak dengan dahsyatnya, meskipun ledakan itu hanya mampu mendesak lawannya selangkah surut. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu telah berhasil memancing benturan-benturan senjata beberapa kali, sehingga dengan demikian, maka Agung Sedayu pun mulai meyakini dirinya, bahwa ilmu kebalnya yang hanya selapis itu akan mampu menahan kekuatan tongkat baja lawannya. Bahkan Agung Sedayu itu sempat berkata kepada diri sendiri. Orang yang menyebut dirinya Ureksagora itu telah salah langkah. Sebaiknya ia mendalami salah satu dari kedua lapis ilmu kebalnya sehingga mendekati sempurna. Yang selapis itu tentu akan lebih baik dari yang rangkap tetapi dalam tataran yang masih rendah. Tetapi Agung Sedayu tidak menunjukkan perubahan sikap. Ia masih saja bertempur melawan Ureksagora. Bahkan kemudian Agung Sedayu pun sama sekali tidak berusaha menangkis atau menghindari serangan dari lawannya.
Dengan demikian, maka serangan-serangan lawan Agung Sedayu itu pun telah langsung mengenai tubuh Agung Sedayu, sebagaimana ujung cambuk Agung Sedayu mengenai tubuh lawannya. Mula-mula para pengawal Tanah Perdikan menoreh tidak melihat sesuatu yang dapat memberikan kebanggaan hati bagi mereka. Namun kemudian mereka pun mulai melihat, bahwa bukan saja Wreksagora yang memiliki kemampuan melindungi dirinya dengan ilmu kebal, tetapi Agung Sedayu pun telah mempergunakannya pula. Karena itu, ketika orang-orang yang menyerang Tanah Perdikan itu bersorak-sorak, maka orang-orang Tanah Perdikan menoreh tidak lagi berkecil hati. Bahkan ketika Wreksagora itu terdorong selangkah surut, maka para pengawal Tanah Perdikan itulah yang kemudian bersorak gemuruh. Dengan demikian, maka pertempuran antara kedua pasukan itu telah diwarnai oleh sengitnya pertempuran antara Agung Sedayu dan Wreksagora. Namun beberapa saat kemudian maka kedua pasukan itu pun telah tenggelam lagi ke dalam pertempuran yang keras. Mereka tidak lagi terlalu banyak memperhatikan pertempuran antara Agung Sedayu dan Wreksagora yang mereka nilai seimbang itu, sehingga nampaknya keduanya memerlukan waktu yang lama untuk menentukan siapakah yang akan menang dan siapakah yang akan kalah. Namun dalam pada itu, kedua orang itu telah mulai meningkatkan ilmu mereka selapis demi selapis. Wreksagora telah melepaskan ilmunya yang lain pula. Ia memang mampu menyadap kekuatan api yang kemudian disalurkannya pada ujung senjatanya. Selain kekuatan ayunan yang sangat besar, maka ujung tongkat bajanya yang bergerigi itu telah menjadi merah membara. Tetapi ternyata ilmu kebal Agung Sedayu yang hanya selapis itu tidak mudah ditembusnya. Ayunan kekuatan dan panas di ujung tongkat itu ternyata masih belum mampu menembus ilmu kebal Agung Sedayu. Meskipun Agung Sedayu merasa lapisan ilmu kebalnya itu tergetar, tetapi kekuatan dan kemampuan ilmu lawannya itu belum sampai menggoyahkan ilmu kebalnya itu. Bersambung ke bab 354. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.